Kakak-kakak, pada saat ini kita boleh kembali akan memperlengkapi diri, terutama melanjutkan seluruh seri dalam persiapan Advent dan sampai dengan Natal nih. Kita sudah bicara banyak ya tentang spiritualitas Minggu Advent, lalu ide-ide permainan-permainan di minggu-minggu Advent. Eh, Juga kemarin kita ngobrol banyak dengan Pendeta Grace dengan ide-ide apa yang bisa kita lakukan dalam seluruh rangkaian acara Advent sampai dengan Natal. Dan kali ini ada Kak Medi yang akan berbagi soal apa-apa aja yang bisa kita lakukan di masa Natal ini. Nah, sekarang saya mau mengundang setiap kita untuk meminta pimpinan Roh Kudus sehingga seluruh pembinaan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, mari kita berdoa, Kakak-kakak. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga seluruh aktivitas kami boleh diberkati dan seluruh acara kami boleh berjalan. Dan jikalau sampai dengan saat ini kami boleh bersama-sama kembali karena kebaikan Tuhan kami yakini. Saat ini kami mau belajar, ya Roh Kudus kuasailah setiap kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan memberkati. Berkati Kak Medi agar melaluinya kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Kami siap ya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Kak Medi, langsung aja Kak. Silakan Kak. Siap, Kak Hendra. Terima kasih. Langsung banget nih, Kak. Nggak ada makanan pembuka apa gitu. Selamat sore, Kak-kakak semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Di hari ini, Kak-kakak, di 2 jam kurang lebih kita akan berbagi bersama-sama. Saya tidak mau satu arah ya, Kakak-kakak. Jadi karena kita juga nggak terlalu banyak sampai ratusan banget, jadi enak banget nih untuk kita bersama-sama berbagi. Jadi saya minta tolong kakak-kakak untuk siapkan kertas atau kertas dan alat tulis dan Alkitab. Boleh, mari kakak ambil kertas, alat tulis dan Alkitab. Lalu boleh nyalain video dan tunjukin ke saya, jadi biar saya bisa lihat, oh oke, saya hari ini bersama dengan kakak-kakak yang siap mau sama-sama belajar. Saya tunggu kakak-kakak untuk siapkan Alkitabnya ya, dan juga alat tulis serta kertas. Karena di sore yang berbahagia ini saya tidak mau berbagi sendiri, justru saya ingin juga dengar pendapat kakak-kakak. Saya sore hari ini pengen jadi semacam fasilitator aja untuk kita menggali ide-ide bersama ya. Halo Kak Galilea, Dinar, terima kasih sudah nyalain video dan bergabung. Jadi saya berharap kita bersama-sama belajar nih kakak sore hari ini. Kita kuras baik-baik semua ide-ide yang ada dan berharap setelah acara ini 2 jam ini muncul banyak sekali ide-ide dan bisa menginspirasi kita bersama gitu. Jadi saya bisa belajar dari kakak-kakak semuanya. Siap Kak Eva, tidak apa-apa kalau yang belum bisa buka nggak apa-apa. Berharap semua udah siap alat tulis ya Kak ya. Wah mantap, ada Kak Catherine juga. Kak Catherine apa kabar? Baik Kak Oke Medi, kakak, puji Tuhan baik. Masih di Ambon kak? Apa di Manokwari Jayapura? Kak. Manokwari ya, Manokwari. Iya iya Ya, iya. Oke siap. Saya akan langsung mulai kak kakak dan berharap kak kakak bisa aktif dan menyerap lalu kemudian terinspirasi lalu kemudian bisa juga mengutarakan pendapat gitu ya. Dan saya ingin kita bersama-sama belajar. Oke, saya akan mulai. Saya dikasih tema sama Kak Hendra yaitu tentang bagaimana mengemas Natal yang menarik. Bagaimana mengemas acara Natal yang menarik Kak-kakak ya. Nah, untuk kita mengemas acara Natal yang menarik, ada banyak sekali hal yang kita perlu siapkan. Saya akan bagikan berdasarkan pengalaman saya eh, ya cukup banyak terlibat dalam beberapa acara gitu ya Kak, baik acara yang memang anak-anak yang tidak terlalu banyak sampai anak-anak yang di skala besar dan berharap ini bisa kita ngulik bersama-sama. Ya Kak ya. Oke, kita mulai Kak-kakak di tema yang ini mengemas acara Natal yang menarik. Kalau berbicara tentang mengemas acara Kakak-kakak, tentu tidak lepas dari urutan-urutan acara tersebut gitu ya. Jadi kita perlu ada urutan-urutan dalam satu acara. Nah, untuk membuat satu acara itu yang paling umum, yang paling biasanya, yang paling umum dalam sebuah acara itu ini ya Kak ya. Kalau kita perhatikan itu yang paling umum kita akan mulai dengan pembukaan. Bisa dengan doa, lalu kemudian icebreaker, ice breaking, ada kakak yang menyambut, ngajak biar cair suasananya. Ini saya bicara bisa online, bisa onsite ya Kak ya. Ini yang paling umum banget
acara-acara yang ada, lalu kemudian setelah pembukaan doa icebreaker ada masuk ke acara inti yaitu puji-pujian, lalu kemudian firman Tuhan, lalu ada aktivitas, kemudian ada permainan mungkin challenge gitu, permainan menantang, atau kalau aktivitas tuh mungkin art and craft gitu ya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Natal, atau aktivitas kalau akhir tahun ada yang pengumuman anak yang paling rajin sekolah minggu sepanjang tahun gitu ya Kak ya. Biasanya ada yang begitu, lalu kemudian pengumuman-pengumuman, bagi-bagi hadiah. Kalau yang pakai nilai-nilai sepanjang tahun, nilai terbanyak dan seterusnya. Itu yang paling umum dilakukan. Nah, kakak-kakak, lalu kemudian di terakhir biasanya penutup, pengumuman, doa, lalu kemudian foto bersama. Ini berlaku untuk on-site maupun untuk online. Kira-kira begitu ya, Kak. Nah, karena ini kita alurnya santai, kakak-kakak, saya pengen ketika nanti kalau pas kita membahasnya, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Jadi slide per slide kita bisa santai banget untuk sama-sama belajar. Nah, kakak, kita masuk ke hal yang lebih mendalam. Bicara soal mengemas acara, kita ada di era yang online. Nah, kakak-kakak, saya akan cukup banyak bahas tentang online. Lalu kemudian bisa juga sekarang lagi cukup tren ibadah yang hybrid. Jadi bisa ada yang datang onsite beberapa persen, sebagian anak, lalu sebagian lagi di rumah, sebagian lagi online. Nah, semua ide-ide yang kita kupas sore hari ini bisa berlaku untuk di online, bisa juga kakak gunakan untuk hybrid, dan juga beberapa ide-ide bisa digunakan untuk di onsite pastinya. Nah, kakak-kakak, kita masuk ke yang lebih dalam. Untuk kita membuat sebuah acara yang menarik, mengemas sebuah acara yang menyenangkan buat anak, sebuah acara yang kalau saya definisikan menarik ini untuk grab anak, untuk tarik anak-anak ikut acara kita, lalu dia belajar firman dan dia diubahkan, pastinya begitu ya. Jadi buat menarik supaya anak-anak ikut, lalu dia diberkati dan dia diubahkan, arahnya ke situ. Nah, kakak-kakak, yang paling hal yang mendasar yang harus kita miliki kakak-kakak untuk kita membuat sebuah acara yang menarik, kita harus punya ide utama. Kita harus punya ide utama. Kita pasti sudah dapat tema nih kan dari atas, atau dari teman-teman dari pemimpin gereja yang punya, oke, tahun ini kita mau belajar tentang A, B, C, D, banyak banget kisah-kisah Natal tersebut. Nah, ide utamanya kita harus punya dari firman Tuhan itu, dari teks Alkitab itu, kita mau ngapain ya supaya anak-anak apa? Kalau saya pakai bahasa di sini, aplikasi firman Tuhannya apa? Yang lebih sederhana lagi kakak-kakak, anak belajar apa dari acara Natal kita? Nah, ini yang jadi penting. Kadang kita terlalu sibuk ke acara sampai kita lupa bahwa ternyata acara itu yang paling penting, esensinya adalah anak belajar apa dari acara kita itu. Nah, kakak-kakak, untuk kita punya ide utama ini, kita mau tidak mau, kita harus berdasarkan Alkitab dan kita harus kuat belajar kisah teks Natal tersebut. Kita harus ngulik, kita harus explore, kita harus baca di teks-teks tentang kisah Natal itu. Benar nggak sih orang Majus itu katanya 3 orang? Jangan-jangan ternyata di Alkitab nggak membahas 3 orang. Yang bawa cuma emas, kemenyan, dan mur. 3 benda. Belum tentu 3. Dan seterusnya ya. Ini cuma gambaran bahwa kita harus ngulik itu. Yesus lahir di kandangnya apa udah di rumah? Ya kan? Itu kita harus pelajari. Jadi benar-benar harus ngulik dulu, explore dulu. Baru kita akan munculin ide utama. Jadi kita harus benar-benar punya tim yang kuat untuk mikirin teks atau kurikulum yang ada pada acara Natal kita itu, Kak. Jadi acara kita nggak acara yang sembarangan, benar-benar acara yang biblikal, yang sesuai dengan Alkitab. Lalu kita mulai pikirkan setelah ide utama tadi, konsep atau kontennya, Kak. Nanti saya akan tunjukin contohnya. Konsepnya kita mau seperti apa nih? Ya, apakah kita mau tema suasana di Bethlehem, ya kan? Kita mau suasana di Bethlehem pada waktu itu. Saya ternyata baru beberapa waktu lalu sempat dapat kesempatan ke sana gitu ya, Kak. Saya waktu ke sana baru saya ngeh ternyata Bethlehem itu di Palestina. Saya pikir selama ini di Israel. Gitu, Kak. Jadi ternyata oh iya ya, itu di Palestina dan beda banget, beda negara gitu dengan Israel. Jadi kayak gitu-gitu kita harus benar-benar pikirkan, apa kita mau bawa suasana seperti di sana? Suasana dekat-dekat kandang kah? Atau suasana konsep acara kita mau tentang sukacita kah? Jadi semua bersukacita, lalu konsepnya konsep-konsep bahagia, pesta, apapun itu kita harus pikirin tuh. Karena kita banyak online, mau nggak mau berkaitan dengan konten. Dan konten pun bisa berlaku untuk waktu kita mengadakan acara yang onsite kakak-kakak ya. Jadi waktu onsite pun
konten selama acaranya apa? Itu kita harus pikirkan juga. Nanti saya akan beri beberapa pandangan. Lalu kakak-kakak mulai lihat apa yang relate atau yang nyambung dengan anak-anak hari ini. Jangan-jangan kita bikin acara yang anak-anak nggak ngerti ini maksud kakak apa ya. Ternyata itu di zaman kita kakak-kakak itu tren, belum tentu di anak-anak bisa mengerti. Gitu ya Kak. Kita perlu tahu apa yang relate sama anak hari ini. Ya, jangan-jangan kita pakai konsep pola kita. Ya, kalau kakak-kakak ingat zaman dulu gitu ya, Natal itu drama Natalnya tuh kita jadi Yusuf, kita jadi Maria gitu ya. Lalu kita ada yang jadi boneka Yesus yang kayak gitu-gitu diulang bertahun-tahun. Nah, kita harus mulai pikirkan sesuatu yang fresh dan baru. Nah, kakak-kakak, saya akan share kepada kakak-kakak beberapa ide, beberapa konsep yang berharap ini bisa pakai di online, bisa juga pakai di onsite. Kak, ada kurang lebih 7 menit. Saya berharap kakak-kakak simak baik-baik dan ini bisa digunakan sebagian besar memang untuk di online, tapi kalau beberapa ide bisa digunakan untuk di onsite. Saya akan share. Nanti setelah ini kita diskusi ya, Kak ya. Kira-kira kakak ada ide apa? Lalu boleh boleh tulis. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah topi ajaib. Di ide topi ajaib ini kakak-kakak bisa menggunakan topi atau benda-benda yang lain juga pastinya untuk menceritakan kisah Natal. Natal berbicara tentang cinta Tuhan kepada manusia, adik-adik. Cinta Tuhan kepada kamu. Dia datang ke dunia lewat perut seorang perempuan kudus bernama Maria. Lalu kemudian dia lahir di palungan, di kandang yang hina. Natal berbicara tentang cinta kasihnya Tuhan terhadap kamu dan juga kepada semua kita manusia. Natal bukan hanya soal Sinterklas atau Santa. Natal bukan cuma soal hadiah guys, tapi Natal berbicara tentang cinta sarangi, cinta Tuhan Yesus buat kamu dan aku. Bisa kayak gitu kakak-kakak, gunakan topi ajaib di Zoom. Kakak-kakak selanjutnya adalah Kingdom of Virus. Di dalam Zoom kakak-kakak bisa bermain drama dan temanya tentang Kingdom of Virus. Contohnya seperti ini, kakak-kakak konsepnya adalah memulai dengan menjadi berbagai macam virus. Virus yang pertama misalnya masuk virus batuk. Aku lagi batuk ini, bagaimana cara untuk menyembuhkan sakit batuk aku? Lalu kemudian datang virus yang kedua, coronavirus. Virus yang lagi tren hari-hari ini, langsung demam, menggigil. Gimana aku bisa menyembuhkan penyakit ini? Lalu masuk virus yang terakhir, virus flu. Gitu ya kakak-kakak. Lalu kemudian setelah 3 virus ini muncul di dalam peran Kingdom of Virus ini, muncullah antivirus atau antivirus. Antivirus ini berusaha untuk menyembuhkan mereka satu persatu. Ketika yang batuk tadi yang pertama itu, wow, dikasih obat batuk langsung sembuh kakak-kakak. Lalu yang virus yang kedua itu virus apa tadi ini flu gitu ya. Tadi batuk ini flu, dikasih obat flu sembuh. Lalu virus yang terakhir, virus corona ini nih, dikasih vaksin ceritanya sembuh. Lalu ada satu yang lebih berbahaya dari virus, yaitu dosa kakak-kakak. Dan ketika dosa itu datang, antivirus nggak bisa menyembuhkan. Karena orang yang jadi antivirus ini ya ceritanya, dia juga berdosa. Lalu bagaimana cara supaya dosa itu bisa dihapuskan? Kakak-kakak bisa menyambungkan di cerita Natal dan bisa langsung nyambung kakak-kakak. Di kisah Natal kakak-kakak boleh pakai virtual background seperti ini dan langsung bisa menceritakan tentang adik-adik, semua virus bisa disembuhkan, tapi dosa tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa dibersihkan kecuali lewat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi sebelum dia mati di kayu salib, dia lahir ke dunia dan hari ini kita peringati sebagai Natal. Itu bisa jadi ide Kingdom of Virus. Kakak-kakak, ide selanjutnya adalah ide bayi ajaib, di mana di dalam Zoom kakak-kakak bisa bermain peran bersama dengan teman-teman yang lain untuk menjadi bayi-bayi ajaib. Bayi yang pertama, halo teman-teman, nama aku Meidi, aku tuh bisa TikTok. Jadi bayi-bayi itu menunjukkan kelebihan. Lalu bayi yang kedua,
Bayi yang kedua bisa misalnya, halo teman-teman, aku punya kelebihan, aku bisa mendengarkan suara ayam, aku bisa matanya jadi besar. Kelebihan aku adalah telinga dan mata aku. Misalnya gitu ya kakak-kakak. Lalu bayi yang ketiga, halo semuanya, nama aku Baya, bayi kaya. Dari kecil aku sudah kaya. Tuh, aku sudah punya banyak harta yang ada di sekitar aku. Lalu masuklah seorang kakak yang menceritakan kepada anak tentang seorang bayi yang luar biasa. Kakak itu bisa masuk, lalu kemudian bisa ganti virtual background. Virtual backgroundnya jadi seperti ini kakak. Lalu dimatiin snap kameranya, lalu kakak itu masuk. Hei adik-adik, dari semua bayi-bayi yang hebat tadi itu, ada satu bayi yang ajaib yang lebih hebat dari semuanya, yaitu salah, ini dia. Nah, ini yang benar, bayi Yesus. Dia bayi ajaib karena dia menyelamatkan manusia. Bisa seperti itu kakak. Tentunya skripnya panjang, konsepnya dibikin lebih panjang. Saya hanya men-trigger ide-ide yang fresh. So, selamat mencoba ide bayi ajaib. Kakak-kakak, selanjutnya adalah kompetisi kandang atau kandang challenge. Bisa jadi tema atau ide utama waktu kakak membuat Natal. Caranya seperti ini, kakak bisa di dalam Zoom berperan sebagai binatang-binatang yang menyombongkan kandangnya. Binatang yang pertama adalah sapi. Wow, aku adalah sapi. Kok kayak santai ya sapinya ya. Aku punya kandang yang lebar dan besar. Kandangku lebih besar daripada kandang-kandang kalian. Setelah sapi kakak lalu masuklah binatang yang kedua, yaitu babi. Babi ini juga menyombongkan diri. Ini dia kandang babinya. Hai teman-teman, aku adalah babi. Kandangku mungkin bau, tapi ketika aku disuguhkan jadi makanan, jadi BPK, babi panggang, babi putar, aku enak rasanya. Lahir-lahir gitu. Siapa kayak yang lahir ya? Kalian masa nggak tahu? Aku akan bawa kalian ke tempat di mana ada seorang bayi yang lahir. Bayi itu keren banget. Aku dengar, sini kambing, domba, ayam, sini. Aku dengar kalau bayi itu bisa menyelamatkan semua manusia. Kakak-kakak, setelah kakak cerita dari berbagai peran, dari berbagai binatang yang ada ini, kakak bisa masuk sebagai pembawa firman, lalu mulai menceritakan. Nah, cerita Natalnya adalah seperti ini, bla 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 bla. Ini tips dari saya, 5 ide cerita, berharap bisa menginspirasi kita untuk menggali kreativitas kakak-kakak, menggali ide-ide yang baru, baik via Zoom, YouTube, Google Meet, Microsoft Teams, apapun itu. Please kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Selamat menyambut Natal. Wish you a ya, kakak-kakak, itu sedikit kurang lebih ide-ide ya. Beberapa kami sudah gunakan. Saya buat video ini tuh tahun lalu, November, pas tahun yang lalu, dan sempat dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita bikin Kingdom of Virus. Jadi masuk di Zoom itu pakai berbagai virus-virus, dan seru banget, anak-anak mengikuti, bahkan ada yang ngefans sama virus batuk dan sebagainya. Jadi kita bisa gunakan angle-angle itu ya kayak untuk dalam kita berbagi ide-ide buat anak-anak selama kita membuat acara yang menarik gitu Kak. Sesuatu yang berbeda, lalu yang kreatif, yang nggak pernah dibuat sebelumnya, dan itu akan memicu kita untuk membuat jadi menarik. Nah, saya pengen tantang kakak-kakak. Saya berharap ketika kakak-kakak nonton yang tadi, buat yang baru datang juga nanti bisa lihat rekamannya sebelumnya ya. Kita kan praktek kakak-kakak. Saya pengen juga mendengar ide-ide dari kakak-kakak. Kira-kira ya,
dari beberapa angle-angle tadi tuh ya, Kingdom of Virus. Jadi kita bisa jadi virus-virus, lalu kemudian bayi ajaib. Jadi kebayang di Zoom ini Kak Galilea masuk jadi bayi, Kak Catherine masuk jadi bayi. Itu akan menarik anak-anak. Tapi ternyata ada value yang kita bisa ajarin lewat angle-angle seperti itu, atau ide-ide yang lain dari angle animal study, dari sisi binatang-binatang ya. Jadi kita bisa pakai imajinasi, selama tidak ada penyesatan di situ kita bisa masukkan ke cerita Natal. Nah, 3 menit saya pengen kakak-kakak kita bersama-sama boleh tulis kira-kira ide apa yang kakak-kakak bisa buat. Konsepnya ya, kita bicara konsep dulu, nggak usah sampai detail banget. Kira-kira ide yang menarik apa nih tahun ini? Setelah tadi kakak lihat dengan menggunakan berbagai metode ya. Metode nanti kita akan belajar, itu soal teknis gampang. Tapi ide utama, kira-kira mau bahas tentang apa, aplikasinya, lalu pengemasannya gimana? Kak ya, jadi konsepnya seperti apa? Nanti saya beri waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kakak boleh coret-coret, boleh lihat-lihat, lalu kemudian bisa berbagi dengan kita semua. Boleh ya Kak ya, 3 menit. Saya memberi kesempatan untuk kakak coret-coret dulu di kertas, kira-kira ada ide apa, lalu kita berbagi bersama-sama. 2 sampai 3 menit, dipersilakan untuk kakak-kakak menulis ide-idenya sambil saya putar musik buat kita. Nggak perlu masuk breakout room ya, Kak? Nggak usah usah ya. Kak Endra, nggak apa-apa. Nanti mungkin kayaknya di ending boleh deh kita diskusi bersama untuk, jadi saya kebayang Kak Endra di akhir sharing ini muncul banyak banget ide-ide dari kakak, dan kita bisa godok bersama konsep-konsepnya, teknis-teknis mungkin di belakang kita bisa berbagi. Seru. Oke, apa kayak ada yang sudah selesai? Boleh berbagi kakak. Tadi saya udah kasih kurang lebih 5 tuh ya. Kerajaan virus, bayi ajaib, animal viewpoint, lalu apalagi tadi tuh. Jadi kakak boleh berbagi. Mari. Ada ide apa kira-kira nih yang berbeda? Kemarin itu saya dapat ide bersama Kak Amo, ada rekan pelayanan, untuk Santa drive thru. Jadi Santanya tuh
ala ala ini online. Jadi dia kunjungan ke anak-anak tapi pakai mobil lalu berbagi hadiah sambil tetap menjaga prokes. Yang kayak gitu-gitu tuh menarik juga, Kak. Oke, ada yang mau berbagi kira-kira ide acara apa yang berbeda? Tadi pagi saya minggu lalu saya ngobrol sama beberapa tim pelayanan, kita mau bikin Christmas camp. Jadi Natalnya itu camping, kakak-kakak. Konsepnya camping. Jadi karena ini masih masa transisi dari online ke onsite, jadi kita batasin 10-15 anak, lalu kemudian pakai mobil, lalu kemudian campingnya di dalam mobil gitu, terus kemudian ada kakak guru nanti di tengah-tengah. Jadi kita kebayang bisa di gereja atau di parkiran gereja kita pakai atau kita sewa tempat, lalu kemudian anak-anak bisa kumpul gitu ya, tetap di outdoor gitu biar biar tetap sirkulasi, lalu kita bisa ala-ala camping, jadi kayak camping tapi tetap di mobil masing-masing, jadi kayak gitu-gitu bisa kita kemas juga kalau mau coba hybrid. Oke, ada yang punya ide kah kira-kira? Mari Kak berbagi, Medi, monggo halo, silakan Kak aku Galilea, silakan Dinar. Jadi Kak Dinar. dari apa yang sudah dibagiin sama Kak Medi, aku juga jadi kayak ada beberapa hal yang oke, ini kayaknya bisa menarik ke dalam konteks bahwa acara Natal kita ini akan diadakan secara hybrid ya. Kalau mungkin secara onset atau salah satunya itu mungkin akan lebih mudah untuk kita mengesetnya. Tapi ketika kita diminta untuk di hybrid, berarti mau tidak mau kan kita harus interaksi dengan apa yang ada di dalam gereja misalnya, atau dengan apa anak-anak yang di belakang balik layar itu gitu kan. Aku membayangkan aku akan mempersiapkan itu dengan misalnya permainan PowerPoint dengan video. Kita bermain misalnya time traveling yang untuk mengajak kita wawancara dengan para tokoh di masa lalu, entah itu dengan para gembala, entah itu dengan para orang majus. Jadi misalnya kita yang ada di gereja, tapi kita mempersiapkan video sebelumnya yang pura-pura dia menjadi tokoh tertentu itu untuk kasih keterangan, oh gimana ceritanya, kesaksian kamu gimana. Nah kemudian dari situ bercerita, ada sesuatu yang kemudian ingin topik tertentu yang ingin diangkat, yaitu nanti mungkin diangkat, dan kemudian nanti akan kembali lagi semacam video yang transisi dari misalnya dari luar angkasa masuk ke bumi terus baru masuk ke tempat gereja kita gitu misalnya. Jadi itu kayak sesuatu yang oke, ini bisa seru nih. Jadi kayak bayangannya sih kayak hampir kayak Superbook tetapi dibuat seperti nyata dengan ada tokoh langsung. Kan kalau hybrid ini kan misalnya kita di gereja kemudian ditampilkan di slide kan jadi bisa komunikasi kayak oh lagi video call nih, tapi dalam konteks kebersamaan itu tadi. Gitu Kak. Wah, bagus banget Kak Dinar. Saya langsung kebayang tuh konsepnya kayak konsep pembawa berita gitu, tapi kita masuk ke mesin waktu, Kak Dinar ya. Nah, untuk biar mencegah kalau misalnya kan ada yang pro kontra ya, kayak kita kalau ngobrol sama tokoh di Alkitab nanti terjadi ini enggak, nanti kan jadi rancu enggak. Ya udah bisa diakalin kitanya yang ngobrol. Jadi saya sama Kak Dinar, Dinar, yuk kita pergi ke Bethlehem yuk. Kita masuk tuh mesin waktu. Zzz, begitu kita masuk, wah itu tuh Herodes, wah dia mau itu tuh menganiaya adik-adik yang umur di bawah 2 tahun misalnya gitu ya, kita jadi tektok Kak Dinar. Nah ini biasanya kalau aku nih, ini ada nih salah satu rekan mainku cerita, ini si Thomas, si boneka tangan ini. Jadi biasanya si Thomas ini aku set sebagai ya dia anak sekolah minggu yang pokoknya dia anak yang ingin menggambarkan mereka gitu. Kadang kalau kita ingin berinteraksi sama anak-anak, ada jawaban yang mungkin tidak bisa pas gitu ya. Nah, karena mungkin ini modelnya online dan hybrid, ini akan menjadi lebih cocok gitu. Dari segi alurnya akan menjadi lebih dapat, susunannya, isinya menjadi lebih, kita bisa tata juga gitu. Jadi si anak hanya menjadi penonton dan, wah iya ya, dia mendapatkan sesuatu dari situ. Wow, keren banget idenya Kak Dinar, bisa menggunakan juga boneka tangan dan jadi seru ya. Jadi misalnya juga ini misalnya kita pakai gimmick-gimmick kayak gini nih ya Kak. Oke, kita mau pergi ke Bethlehem nih. Oke, yuk kita siap semuanya ya. Wow, udah ada kendaraannya. Jadi kita tektok nih misalnya Kak Dinar dengan boneka tangannya. Ayo ikut dong kamu nebeng. Terus kita tiba-tiba pakai audio yang zzz, kita bisa cari di YouTube misalnya dan itu akan langsung sampai ke Bethlehem misalnya gitu ya Kak ya. Mantap banget Kak Dinar. Dan wah ini saya udah kebayang kalau dikonsepin, dibikin skripnya jadi sebuah acara yang menarik.
Mantap Kak Dinar, good idea. Thank you juga Seru, Kak seru, Medi. seru. Idenya bagus juga. Iya, senang banget memang Kak Dinar ketika kita berbagi. Makanya dari awal saya bilang ini tuh bukan satu arah dari saya aja, tapi saya ingin memicu kita untuk ayo pasti akan ada muncul ide-ide yang bagus-bagus dan akhirnya kita bisa gunakan. Berharap dari setelah 2 jam ini ada kaya akan ide kakak-kakak. Tinggal kita mau gunakan yang mana disesuaikan dengan kemampuan kita di gereja masing-masing. Oke, 2 lagi, monggo, mari. Silakan kakak-kakak mau berbagi, jadi kita akan perkaya ya. Saya lalu kemudian nanti bersama Kak Hendra ada masukan-masukan untuk kita perkaya ide kakak-kakak bersama. Mari, silakan langsung unmute kakak-kakak yang mau berbagi. Ada yang mau boleh langsung raise hand, nanti langsung di spotlight dibantu sama Kak Hendra. Sambil nunggu nih ya Kak Dinar, saya tadi ngulik-ngulik barusan ini saya buka-buka di Pinterest sambil kakak menjelaskan. Kita bisa juga nanti tambahin art and craft misalnya time machine. Jadi di dalam acara itu kita ada art and craft buat adik-adik kita. Jadi Natalnya jadi berbeda gitu ya. Kita ada art and craft time machine di dalamnya. Jadi ada mesin waktu. Jadi suasana acara kita itu tuh suasana yang kekinian banget. Jadinya kayak lagi di dalam mesin waktu. Jadi anak-anak bisa mungkin permainannya mereka cepet-cepet ambil jam sebanyak mungkin di rumah, jam dinding, jam tangan, apapun yang berkaitan dengan waktu misalnya itu bisa jadi gimmick buat permainan juga. Atau Sangat. juga bisa ketika di onsite di gereja kita taruh satu part item dari time itu yang ini hilang nih, coba kalian cari. Yes. Nah kemudian oh mereka akan aktif nih, oke. Mereka dapat ikut pasang, mereka ikut dalam satu shoot yang sama gitu kan. Oh oke, mereka bisa terlibat bareng-bareng kita gitu. Betul sekali Kak Dinar. Wah makin kaya ide-idenya nih. Mari kakak-kakak, adakah yang lain yang mau berbagi ide-ide konsep atau kira-kira konten yang bisa kita gunakan? Setelah tadi saya share 5 ide, lalu kemudian Kak Dinar menambahkan dengan ide mesin waktu, kita masuk ke dalam suasana waktu kisah Alkitab. Ada lagi kah? Boleh berbagi? Monggo Kak, santai ya Kak ya. Jadi nggak usah takut nanti idenya kurang apa, nggak apa-apa Kak. Pokoknya ini kita godok bersama-sama untuk membuat acara kita jauh lebih menarik. Kita akan bersama-sama memperkaya. Mari, ada yang mau berbagi? 2 lagi. Saya tunjuk ya. Kak Magdalena, boleh Kak Magdalena. Kira-kira tadi sudah catat apakah Kak? Bisa unmute Kak? Dian ya. Kalau saya konsepnya mungkin kan sekarang ini lagi corona nih. Jadi anak-anak dibawa bagaimana mereka itu dalam situasi corona bisa merayakan Natal gitu. Jadi mungkin apa ya saya ini masih catat-catat juga konsepnya. Tapi apa ya? Jadi di gimana situasi Natal itu mungkin anak-anak tuh ada agak-agak sedih gitu karena dalam situasi corona dia gak bisa merayakan Natal, tapi ada seorang anak dia datang gitu menghibur, nggak usah takut, kita mau merayakan Natal walaupun kita corona, Tuhan Yesus tetap hadir dalam hati kita gitu. Mungkin nanti ada gambar-gambar mengenai corona, kemudian gambar-gambar yang lainnya akan ditampilkan di situ. Oke, terima kasih Kak Magdalena. Jadi idenya tuh kita suasananya tetap angkat virus-virus itu ya, Iya, mirip angkat seperti yang virus, tadi. ya. Lalu kemudian udah nggak usah sedih. Kita meskipun keadaan seperti ini kita tetap bisa bersuka cita ya. Jadi Kak Magdalena udah dapat ide tadi mengenai ada anak yang mungkin bisa menguatkan teman-temannya yang lain. Iya. Bisa mungkin anaknya dalam bentuk benar-benar anak-anak atau bisa juga mungkin puppet begitu ya, Iya, Kak Magdalena. bisa, iya.
Ya, jadi kalau kakak mungkin ada hal yang mendukung, misalnya apa namanya, peralatannya mendukung gitu ya, kakak bisa mungkin menggunakan semacam snap kamera, lalu bonekanya, puppetnya bisa dari snap kamera itu kak ya. Jadi, Iya, iya. hai teman-teman, kalian tidak usah takut meskipun kita lagi corona seperti ini. Ya, jadi bisa tek-tek dengan Kak Iya, iya. Magdalena lalu menguatkan anak-anak itu. Mantap banget Kak Magdalena idenya. Ada lagi, satu lagi boleh. Tadi Kak Magdalena udah langsung mengarah ke aplikasi ya kakak-kakak ya. Jadi udah langsung mungkin aplikasinya supaya anak-anak tetap bersuka cita. Nah, itu enak banget tuh kita kaitkan dengan kisah Natal bahwa Yesus datang membawa sukacita dan seterusnya. Satu lagi, Kak Dian boleh berbagi? Kira-kira ada bayangan ide apa kakak-kakak? Kak Dian maksudnya. Boleh. Shalom semuanya, saya Dian. Saya kepikiran tadi untuk buka acara Natal Sekolah Minggu dengan seperti situasi di pesawat, Kak. Jadi kakak-kakak sekolah minggu bisa jadi pramugarinya atau apa gitu kan. Terus kita buat seakan-akan kita benar-benar di pesawat. Jadi selamat datang di penerbangan apa gitu kan. Wow. Penerbangan sekolah minggu apa gitu. Nah terus ya mungkin didukung dengan dekor-dekor yang seakan-akan di pesawat gitu. Nggak perlu ribet, nggak perlu susah. Kalau mau ambil gampangnya tinggal kita susun aja satu kursi, dua kursi ya, dua baris kursi panjang. Kakak-kakak bisa ikutan bantu sebagai peserta Kak, sebagai duduk sebagai tamu-tamunya, tamu-tamu pesawat gitu sih Kak. Oke, Kak Dian, mantap banget ya idenya ya. Jadi saya kebayang begitu masuk langsung, wah, selamat datang. Yes. Saya bersama Medi sebagai pilot di penerbangan hari ini. Kita akan menuju ke Bethlehem hari ini. Wah, misalnya gitu Iya ya. Jadi betul. nanti sambung ke kisah Alkitab. Selamat datang penumpang dengan nama Brian, kelas 3C. Mana mama? Kok kamu sudah naik pesawat sendiri? Bisa Benar. gimmick-gimmick. Dan bisa disambung juga dengan idenya Kak Dinar tadi kan yang transisi itu juga masih Betul, bisa. betul. Wah, bagus banget ya, Kak. Jadi ini kalau onsite sih seru banget nih. Jadi tata apa dekor di suasana di gereja tuh kursinya memang di dalam pesawat di settingnya gitu ya. Jadi nanti baru pramugari bicara selamat datang. Yaudah, nanti bisa tuh puji-pujian jadi seolah di pesawat. Nanti dikaitkan dengan kisah Natal kita bisa sambungin. Mantap banget ya, Kak. Jadi bisa nyambung ke permainan, dekorasi, art and craft. Coba kita ulik sedikit Kak. Kakak ini ada salah satu sumber kalau misalnya saya cari untuk art and craft tuh di Pinterest Kak Kakak. Jadi misalnya kita art and craft pesawat. Nah, ini muncul nih Kak. Jadi kalau Kakak bisa kalau pengen ada art and craftnya, kalau masih online bisa kirim kitnya ke anak-anak. Kalau sudah onsite bisa langsung bikin langsung nih. Terlihatkah Kak Dian dan kakak yang lain? Jadi bisa langsung kita ulik ternyata ya Kak. Ada banyak banget kegiatan-kegiatan aktivitas yang nyambung sama pesawat. Bisa untuk kelas kecil, yang kelas-kelas SD pun kita bisa kasih project dan nanti ya kita tinggal kaitkan dengan firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal pastinya, lalu konsepnya tentang konsep penerbangan tadi. Mantap banget Kak Dian. Wah, seru banget ini. Satu lagi boleh? Mari Kakak berbagi. Karena memang saya pengen banget kita kaya akan ide sore hari ini supaya begitu selesai ini kakak pulang udah banyak tuh idenya, tinggal eksekusi. Satu lagi boleh? Saya berubah dulu jadi manusia biasa ini ya, jangan jadi pilot. Nah ini Kak Dinar bilang jadi ingat episode SpongeBob. Kakak ternyata memang untuk kita menggali ide-ide di anak-anak kita harus banyak lihat apa yang anak-anak tonton, banyak cari tahu apa yang jadi hal-hal yang relate sama anak-anak kita gitu ya. Jadi sesuatu yang benar-benar menyenangkan. Menarik itu menyenangkan dan dunia anak-anak dunia yang menyenangkan dan dunia imajinasi. Jadi kita harus banyak berimajinasi. Satu lagi boleh, monggo Kak. Adakah yang mau berbagi? Ini yang nyalain video ada Kak Yanti. Ya, mari Kak Yanti ada ide kah biar kita perkaya bersama? Maaf ya Kak, pakai masker lagi batuk. Nggak apa-apa Kak, banyak minum air hangat Kak, air jahe, cepat sembuh. Agar tidak terkena virus di rumah. Monggo Kak Yanti. Iya baik, makasih Kak Medi. Selamat sore teman-teman semua. Kebetulan kami di GKI Bandar Lampung sudah mempunyai tema Natal.
temanya itu tentang kelahirannya membawa kegembiraan. Ya, memang untuk tahun ini yang membawakan firman Tuhan hamba Tuhan kami, Pendeta Ageta. Cuma tadi kepikiran untuk konsep ya Kak ya. Kalau untuk konsep karena di sini tentang kelahiran yang membawa kegembiraan, maka tadi terpikir untuk meminta untuk beberapa orang tua kami pilih untuk mereka membuat video-video kecil, video-video singkat. Pertama isinya tentang misalnya orang tua yang kehilangan pekerjaan. Itu kan bukan membawa kegembiraan, tapi membawa kesedihan bagi mereka. Lalu kemudian ada konsep video di mana anak yang terpaksa harus belajar melalui gadgetnya. Lalu kemudian video yang ketiga tentang orang tua yang marah-marah dengan anaknya karena main gadget terus. Itu kan tidak membawa kegembiraan kan ya. Lalu kemudian keempat, nanti ada video lagi tentang ibadah anak-anak melalui YouTube, melalui Zoom, tapi karena sudah terlalu lama, jadi anak-anak bosen, mereka mematikan kameranya, mereka malah berasik bermain dengan yang lain. Nah, itu ide untuk pengantar nanti cerita tentang bahwa kelahiran Yesus itu membawa kegembiraan. Walaupun situasinya pada saat ini ada video 1, 2, 3, 4 yang akan kami minta untuk orang tua merekamnya singkat saja mungkin durasi 2-3 menit. Nah, nanti dari situ baru bisa diangkat cerita tentang bahwa kelahiran Yesus itu membawa kegembiraan bagi kita semua. Segitu aja dulu Kak idenya. Mantap Kak Yanti. Boleh kita apresiasi semua kakak-kakak yang sudah bersuara gitu ya. Kak Yanti, saya langsung kebayang nih ya, di dalam acara kakak itu ada yang jadi Mr. Happy sama Mr. Sad misalnya. Jadi ada tokoh, kita ciptakan tokoh yang gimmick-gimmick dia itu benar-benar happy terus. Lalu ada yang selalu sedih banget. Jadi ketika ada video tentang kesedihan, dia bilang, nah itu dunia aku. Kalau kakak pernah nonton Inside Out ya, di situ ada perwakilan-perwakilan karakter gitu kan. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Jadi happy nih, cheerful, kuning dia dia punya dekor-dekor, virtual background, kostum, bener-bener happy. Terus dia bilang, aduh kenapa sih anak-anak ikut video itu, aduh kenapa nggak seperti aku happy. Nanti baru ada kakak yang menceritakan firman Tuhan yang kasih tahu bagian dari hidup yaitu senang dan sedih, tapi tetap ada sukacita, bla 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 bla. Bisa nyambung ke kisah Natal, Kak Yanti. Mantap banget idenya. Saya kebayang juga video tadi bisa di dalam bagian dari firman Tuhan juga. Jadi akan sangat hidup. Saya usul Kak Yanti konsepnya kasih konsep emoticon di dalam acara kakak. Jadi anak-anak tuh kan emoticon tuh jadi bagian kalau WhatsApp apa. Jadi dekor-dekornya, promonya itu pakai emoticon. Itu menarik Kak. Thank you Kak Medi. Siap, kita lanjut ya kakak-kakak. Jadi ini kita mulai dari awal dengan berbagai macam ide. Saya berharap kakak-kakak pun mencatat berbagai macam ide-ide yang kita bisa perkaya bersama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, yaitu bagaimana kita cara mengemasnya. Cara mengemas acara tersebut. Setelah kita sudah punya ide, setelah kita udah ngulik. Nah, ini ada beberapa tips dari saya kakak-kakak berdasarkan kurang lebih 2 tahun kurang ini kami bikin acaranya online terus bersama Kak Hendra. Lalu saya akan berbagi berdasarkan pengalaman dan juga sebelum online dan berbagai event yang pernah kami bersama-sama buat juga saya bersama tim-tim teman-teman semua. Kakak-kakak di dalam pelayanan kita entah nanti ini ke depan bakal akan hybrid, online akan jadi bagian kita. Ini yang nggak bisa dilepas, yaitu kakak harus bangun tim. Bangun tim itu sama dengan bagi tugas Kak. Jadi kita ada di era di mana kita harus kolaborasi, kita harus bagi tugas, kita harus bangun tim. Kalau ada satu kata-kata bagus gitu ya dalam bahasa Inggris, dia bilang katanya right man on the right place. Kakak harus mulai bangun tim dengan orang-orang yang punya kemampuan. Oh kalau Kak Dinar kreativitas, Kak Dian oke, bagian IT, Kak Nining, oh Kak Nining emang kalau Kak Nining pegang konsumsi aman, kita semua kenyang misalnya, udah Kak Nining pegang konsumsi. Kak Febriani itu bagian yang untuk menghubungi orang tuanya dan seterusnya. Kita tinggal bagi-bagi tim ini kakak-kakak, dan memang harus dengan orang yang tepat, dengan orang yang punya kemampuan yang tepat, dan memang orang yang punya kapasitas di bidang itu.
Dan kita harus mau berbagi ruang itu kakak, memberi ruang buat siapapun yang mau belajar dan mau terlibat. Di sini saya bagikan beberapa tugas-tugas kalau kita mau buat acara ya, kurang lebih ya kak. Di sini, nah kakak mulai pikirkan tuh kira-kira siapa stage manajernya. Kalau di online tuh yang ngatur, ngingetin yang bertugas selanjutnya. Abis ini Kak Endra bawa firman nih. Aku Japri deh, misalnya Kak Endra 5 menit lagi standby ya. Make sure pastikan sinyal kakak aman. Nanti siapin ini ya. Kayak LO-nya lah kak kalau di dunia artis-artis atau konser gitu ya. Lalu kemudian yang bagian bikin rundown. Itu harus ada orang yang mulai dia selain konsep dia bikin peritilannya tuh, detailnya. Saya kadang cuma bagian lempar ide, kalau aduh detailnya gimana? Kak Hendra yang detailkan ya. Kalau kita bekerja sama selalu begitu. Sampai Kak Hendra tuh detail banget. PIC-nya, keterangan, bahkan di keterangan sudah ada link-link video yang dibutuhkan. Ditaruh di Google Doc, jadi ketika kakak-kakak semua bisa buka, tinggal klik, lalu semua sudah ada di situ. Itu rundown benar-benar harus detail. Lalu kemudian IT-nya siapa yang pegang? Itu harus tentukan dari sebelumnya kakak-kakak untuk kita membuat acara. Lalu pemujinya siapa yang mimpin pujian? Cara dia memuji Tuhannya gimana nanti kalau online? Diakah yang share screen atau kita dan seterusnya? Itu harus ditunjuk benar-benar yang sesuai kapasitas. Kita sebagai kakak sekolah minggu dalam melayani anak-anak nggak boleh baper-baper berlebihan ya kak ya. Kadang aduh kenapa aku nggak dipilih? Kenapa dia yang dipilih? Nah ini jadi catatan penting. Kita harus selesai dulu di bagian itu. Jadi nggak boleh iri-irian dan lain-lain. Jadi nggak boleh baper. Kalau kakak yang lain yang ditunjuk, ya udah emang bagian kakak tersebut. Pembawa firman tidak selalu bawa firman dengan satu arah. Bagaimana mengkonsepnya itu pun harus dipikirkan. MC-nya siapa? Host di dalam Zoom seandainya masih online, siapa yang pegang hostnya, jam berapa harus buka, dan seterusnya. Lalu kemudian dari semua ini, kalau kakak-kakak yang bertugas khusus menyapa anak-anak dan semuanya, itu harus menguasai public speaking kepada anak. Gimana dia bercerita kepada anak, mengajak anak, dan seterusnya. Jadi supaya alur rundownnya, alur acaranya itu benar-benar jadi bagus dan runut. Kira-kira begitu kakak-kakak. Nah, sini saya akan coba berbagi kepada kakak-kakak soal rundown gitu ya. Nanti setelah ini kita akan coba praktek. Nah, saya pengen kakak-kakak bikin sedikit aja, Kak. Saya berharap semua sudah bikin konsep ya. Yang tadi ya, Kak. Kakak-kakak sudah bikin konsep, lalu saya coba buka. Pas ini ada rundown Natal nih. Oke. Nanti saya sambil jalan saya akan coba share kepada kakak-kakak contoh rundown. Saya pengen kakak-kakak dalam 3 menit ke depan bikin rundown kasar aja kak. Nggak usah sampai detail banget. Kira-kira dari konsep yang sudah tadi kakak bagikan maupun yang belum sempat berbagi, kakak coba share ke kita. Kita praktek yuk. Buatlah rundown kasar dari konsep yang kakak buat tadi. Nah, mari kakak 3 menit sampai 5 menit kakak bikin rundown kasar dari yang tadi yang kakak sudah tulis kayak Kak Dian tadi. Jadi saya berharap ini ada momen-momen untuk kakak ngulik lagi dan buat rundown. Kurang lebih kira-kira seperti apa acara yang kakak mau bikin. Boleh ya kak ya? Silakan coret-coret dan nanti kita akan berbagi bersama-sama 3 sampai kakak yang sudah selesai boleh berbagi kira-kira rundown yang kakak mau buat. Kalau bisa kak bikin sebuah konsep yang berbeda, yang anak nggak bisa tebak. Anak wah ternyata ada ini nih masuk ya, kakak boleh ciptakan toko dan lain-lain. Monggo 3 menit kita akan sambil kakak-kakak menulis rundown, saya akan putar musik lagi. Selamat mengerjakan rundown. Kasar aja kak, poin-poin aja.
Oke, sambil kakak mengerjakan, saya akan coba share salah satu contoh rundown dan mungkin yang kakak jauh lebih baik ya. Saya hanya berbagi aja beberapa biar kita ada bayangan bagaimana kita harus benar-benar detail membuat rundown. Kakak ini salah satu contoh kita bikin acara Zumba kemerdekaan di mana tujuan ada di situ, jam, target, lalu kemudian waktu karena kita waktu itu bikin acaranya nasional jadi kita pakai 3 waktu mewakili, lalu acaranya detail, kemudian siapa yang bertugasnya, lalu kemudian ada video-video, udah ada linknya di situ, jadi tinggal diklik kalau IT-nya bermasalah tinggal di backup sama yang lain dan seterusnya kakak ya. Jadi ini contoh saja di mana kalau ada folder-folder yang perlu diklik, virtual background dan semua sudah ditaruh di situ gitu. Dalam bentuk link, tinggal diklik maka sudah ada. Kalau ada video, tinggal taruh. Detail kak ya. Jadi kalau perlu ada perubahan-perubahan pun nggak akan terlalu jauh dari rundown yang sudah dibuat. Karena memang kadang kalau udah hari H ada aja ya kak yang terjadi. Jadi nanti saya akan share juga begitu hari H kita memang harus bersenang-senang aja kak. Apapun yang terjadi dijalanin aja udah. Setidaknya kita harus memang mempersiapkan dengan yang terbaik. Oke, mari berbagi. Ada yang sudah kira-kira selesai? Monggo kakak, baik yang sudah sharing tadi maupun yang belum yang ingin berbagi, silakan. Sekaligus kalau yang belum sempat berbicara, boleh langsung konsep juga ya, biar kita perkaya bersama-sama. Mari kakak, 2 atau 3 kakak-kakak, silakan. Boleh langsung raise hand. Ada langsung matiin ya, takut ditunjuk ya. Tidak apa-apa kak. Mari, ada yang mau berbagi? Kak Dinar udah siap nih kayaknya. Monggo Kak Dinar. Gimana nih Kak bagiinnya? Boleh, mau sambil share screen? Kakak Uh, butuh untuk share screen? Pakai laptop? Coba Boleh, silakan langsung berbagi. kelihatan nggak ya? Nah, mantap, kelihatan. Jadi dari tadi idenya tadi ada campuran dari idenya Kak Dian yang soal pesawat. Jadi ngomongin soal ini lagi masuk ke time travelnya tadi gitu ya. Wah, Nah, di mantap. situ kita registrasi, ajak anak untuk memberikan kostum kayak tadi, memberikan tempat duduk misalnya. Terus kemudian yang di rumah sudah nanti di rumah setting ini ya harus pakai baju ini, entah buat baju apa atau apa gitu ya. Kemudian opening, memberikan pengumuman kayak pesawat mau take off itu kan ada pengumuman dulu gitu ya. Kemudian MC masuk seakan jadi pramugari, penunjuk dari dia jalannya nanti gitu ya. Dia membuka, memberi salam, dan dia mengajak untuk berdoa supaya ibadah ini jalannya lancar. Kemudian masuk kepada pujian. Nah, kepada pujian ini sekaligus icebreaker tadi, mencari part yang hilang, ajak anak untuk mencari benda yang hilang itu di gereja dan ada yang di rumah gitu. Setelah itu ajak lagi ke pujian. Ternyata sudah ketemu alatnya, bahan bakarnya nggak cukup. Nah, kita diajak buat pujian dengan gerakan misalnya, atau dengan nada-nada tertentu, dengan ketukan tertentu gitu ya. Akhirnya bahan bakarnya mulai full nih. Oke, kita mulai berangkat. Nah, keberangkatan ini dipandu oleh pembawa firman yang akan membantu dalam perjalanan traveling nanti. Dia menyampaikan firman, menceritakan tentang perjumpaan dengan misalnya tadi bersama Yesus, kelahiran Yesus. Nah, di situ terangkan di bagian terakhir si pembawa firman ini memberikan misi kepada setiap penumpang. Ini yang ingin lebih memfokuskan apa sih tadi kan katanya Kak Medi, kita harus set dulu tujuannya apa. Nah, ini di sini dikasih penegasan. Kalian, aku kasih tugas buat ini ya. Oke, kembalilah ke dalam perjalanan kembali ke bumi gitu ya. Persembahan pujian sebagai ucapan syukur, sebagai satu kesempatan ini gitu. Kemudian doa ucapan syukur, kemudian masuk ke penutup. Nah, ke penutup ini kembali. Jadi videonya itu diarahkan ke bumi, kembali ke gereja, dan mengajak anak. Nah, ingat tugas pentingnya apa? Nah, what to do? Apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak hanya tadi sudah dapat firmannya, kita harus aksi apa? Wah, ini misinya harus kita emban ini untuk kita bawa. Kira-kira itu sih, Kak. Mantap banget Kak Dinar. Keren banget ya kakak, detail itu udah jadi acara tuh Kak.
Jadi saya kebayang begitu mau mulai misalnya ada background tambahan Kak kayak gini misalnya. Ya, betul. Pengumuman kepada adik-adik yang dari gereja mana Kakak sebutkan dan seterusnya itu akan menambah suasana jadi hidup. Mantap Kak Betul. Dinar, itu udah jadi acara Kak. Dan Oke, thank you. di posternya pun ada suasana-suasana benar-benar konsepnya suasana pesawat. Dan mungkin ditaruh aja di poster dress code apa gitu, baju yang sesuai dengan konsepnya, lalu nanti akan ada hadiah buat yang kostum terbaik. Mantap Kak Thank you, Dinar. Kak. Ada lagi? Kak Dian udah siap juga nih kayak Kak Dian nih. Atau kakak-kakak yang lain, mari berbagi Kak. Kak Catherine kah? Kak Febriani, Kak Nining, Kak Timotius. Boleh di chat juga ya kalau kakak mungkin lebih nyaman untuk di chat, boleh monggo di chat. Adakah Kak Dian mau berbagi? Boleh Kak, rundown kasar dari yang pesawat tadi. Boleh, Kak. Aku nggak ketik sih, aku bacain aja kali, Kak, ya. Bacain, silakan Kak. Iya, jadi mirip-mirip sama punya Kak Dinar tadi. Kayaknya janjian ya hari ini. Jadi pertama, sebelum kita mulai di jamnya, 10 menit, mungkin anak-anak kan biasa udah suka join ya kalau di Zoom ya. Jadi aku buat seperti ruang tunggu. Jadi kita say hi dulu, ngobrol, emang ada satu atau dua kakak gitu yang emang untuk menyapa anak-anak. Terus kemudian begitu masuk jamnya, kita persiapan untuk take off pesawat. Jadi kakak-kakak GSM mulai masuk tuh ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kan dipasang, bayangan aku sih dipasang beberapa kursi yang emang kakak sekolah minggu atau yang emang hybrid untuk bisa duduk di situ gitu. Jadi standby untuk menduduki kursinya. Terus ada welcome statement dari pramugari gitu kan, sekaligus untuk rules ibadah mungkin. Terus bagus juga yang tadi ide dari Kak Dinar tuh bahan bakar untuk PW-nya itu juga keren banget. Terus diseling sama performance dari anak-anak, mungkin ada yang dari Zoom juga anak-anak bisa performance gitu kan, yang memang sudah direkam atau memang ada acara khusus yang kakak-kakak emang sudah siapin gitu. Biasanya dari GSMK yang mau perform atau dari anak-anaknya sendiri. Lalu disambung dengan firman Tuhan, terusnya pesawat landing, selesai, masuk ke info-info dari pramugarinya untuk hadiah sekolah minggu kah, untuk absensi atau apa gitu. Dan terakhirnya ambil bagasi. Biasa kalau kita turun dari pesawat itu ada ambil Wow. bagasi. Jadi aku mikirnya ambil bagasi, tapi karena kita lagi pandemi, mungkin bisa dibuatnya secara drive-thru gitu Kak Medi. Mantap Kak Dian. Ini aku imajinasi langsung jalan ya. Saya bayangin games-gamesnya tuh ada koper, terus koper-kopernya tuh ada isi-isi gitu. Jadi mereka harus tebak. Misalnya ya Kak Dian ya, Kak Dina dan kakak-kakak yang lain. Ada 4 koper. Oke, kita mau tebak benda. Di koper yang pertama, benda apakah ini? Kita ngomong tuh ciri-cirinya. Jadi anak-anak boleh kasih pertanyaan. Apakah padat? Kita cuma jawab, oh, no, 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 nggak padat. Dan seterusnya. Ternyata isinya apa gitu ya. Dan bisa di dalamnya tiba-tiba ada di dalam koper kayak jerami-jerami di kandang, lalu ada kain yang seperti kain lampin, lalu bisa nyambung tuh ada tiba-tiba bintang. Jadi alat peraganya ada di dalam koper, rada nyambung sama pesawat, tapi kisah Natalnya bisa masuk. Bisa bener-bener jadi bridging dan itu jadi sangat menarik kakak. Kita nggak perlu suruh anak-anak, ayo perhatikan, nggak. Dia udah bener-bener memperhatikan karena udah sangat hidup. Banyak ya Kak ide yang bisa diperkaya dari konsep-konsep yang ada. Itu baru ide airport. Bayangin ide pelabuhan, ide sekolah, ide suasana taman. Banyak banget tempat-tempat yang relate sama anak-anak dan kita bisa gunakan jadi konsep. Thank you Kak Dian, Kak Dinar. Sangat memicu ide-ide yang luar biasa sore hari ini dan saya berharap kakak-kakak yang ada pun jadi terpacu ya kakak-kakak untuk wah ternyata bisa diginiin. Thank you Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Kita masuk ke hal selanjutnya. Kalau yang pertama tadi itu adalah bangun tim. Ini saya kebayang abis ini Kak Dian sama Kak Dinar udah langsung kumpulin tim yang sefrekuensi untuk bikin acara nih. Jadi nih. Lalu kemudian menentukan, oh ini Kak Dinar di bagian konsep.
Kak Dian di bagian mana? Cari teman-teman yang sudah ada. Jadi orang-orang yang bekerjanya sudah standby, sudah ada. Nah, yang kedua kakak-kakak, kalau yang pertama tadi bangun tim, yang kedua bikin tematik. Kostumnya, filternya, virtual backgroundnya, pujiannya, semua alurnya itu tematik. Kalau mau pesawat, pesawat konsisten. Kalau mau suasana taman, suasana taman. Kakak bisa cari apapun semua yang berkaitan dengan yang mendukung ini, kostum, ya kalau misalnya onsite, lalu kemudian filter-filter kita bisa gunakan Snapcam, video filter di Zoom. Di Zoom itu Kak bisa make up ya. Saya nggak perlu jelasin detail, rasanya udah banyak yang tahu. Tambahin alis, buat cewek-cewek bisa pakai lipstick, gimmick-gimmick bisa jadi Herodes, apa segala macam bisa ada di situ. Virtual background pun seperti itu Kak ya. Jadi kalau kakak mau ngulik virtual background, rasanya kita semua udah banyak banget bahas tentang ini. Ini saya cari di YouTube langsung pengumuman bandara ya tadi tuh bisa muncul. Dapat bisa download MP3-nya, lalu di stok-stoknya udah dibikin, di standby kan. Nah, kalau untuk kakak virtual background, misalnya kita mau virtual background yang paling umum tentang Christmas nih ya Kak. Misalnya kita mau tema Natal, di sini semua sudah ada Kak. Tinggal kakak gunakan, download dan bisa banyak banget tentang Natal virtual background ini untuk nambah suasana di acara kakak-kakak. Lalu kalau konsepnya tadi soal pesawat, misalnya virtual background, langsung aja plain. Coba kita cari ada nggak ya? Wah ada Kak, banyak banget. Ampun Kak Dian, Kak Dinar dan kakak-kakak yang lain banyak banget nih ya. Jadi tinggal kakak-kakak gunakan virtual backgroundnya, suasana pesawat. Lalu apa? Kakak mau tema karena suasana Natal di angkasa misalnya, atau suasana stars, bintang-bintang. Coba kita cari apakah ada nih Kak ya. Jadi lagi di angkasa. Kalau tadi Kak yang tadi tema Kak Yanti ya, temanya tentang happy dan sad misalnya ya. Oke, background happy, suasana happy ini ya. Oh, ini happy birthday. Ya, bisa cari nih banyak banget yang cheerful. Oke, coba yang smile, yang lebih spesifik. Wah, banyak banget nih. Ada kartun-kartunnya, ada langsung smile orangnya. Kita bisa bikin sendiri juga sebenarnya Kak ya. Kalau di Canva itu kita bisa bikin virtual background sendiri Kak. Bisa kakak-kakak sesuaikan dengan yang kakak mau ya. Bahkan ini saya langsung aja disinggung. Di sini tuh banyak banget untuk promo-promo. Misalnya kakak bikin poster nih ya, poster. Tinggal kakak mau promo, kalau presentation ini bisa untuk virtual background, poster untuk kakak-kakak mau promo acara kakak. Tinggal klik posternya, lalu kakak begitu klik nanti akan muncul seperti ini Kak ya. Dia udah format poster, jadi bisa posting di Facebook, Instagram, di WhatsApp story dan segala macam. Kakak mau cari tema Natal, tinggal klik Christmas. Nanti temanya udah tema Natal nih Kak. Ini bisa buat promo-promo acara kita. Jadi misalnya kita suka nih, misalnya ini nih ya, Merry Christmas. Kita tinggal tulis aja Kak, tinggal di double klik, tinggal ganti hai adik-adik misalnya ya, tinggal dikecilin dan seterusnya. Kita tinggal kasih informasi join yuk ya, kasih tinggal kita edit dan seterusnya sesuai dengan yang kita mau. Kalau misalnya tadi kita mau ada tema-tema pesawat tapi tetap ada Natal, kakak-kakak tinggal misalnya pilih elements ini, terus tambahin kakak cari plain misalnya ya. Kalau ada di elemen ini nanti akan ada gambar-gambar pesawat, tinggal kakak pakai. Ini banyak yang free Kak, tinggal misalnya ini nih biar ada tema-tema terbang-terbangnya sedikit, tambahin di sini. Dan ini tinggal kakak ngulik ya Kak ya, Santa atau Santa di atas pesawat. Jadi tinggal dikait-kaitin jam dan segala macam, tinggal taruh, tinggal kakak save. Itu kalau untuk menambah virtual background dengan menggunakan Canva, kakak bisa bikin sendiri virtual backgroundnya, format virtual background ya. Itu untuk kostum, filter. Di dalam puji-pujian pun pemujinya itu nggak pakai kemeja batik ya Kak. Jadi memang konsepnya kalau mau pesawat pakai baju yang berkaitan dengan pesawat. Jadi semuanya tematik. Jadi hindari kakak sebagai kita di guru sekolah minggu bikin acara kitanya pakai kemeja ya Kak. Please cari pakai kaos yang cheerful, yang bener-bener anak-anak banget.
karena yang kita layani adalah anak-anak. Lalu kakak bisa explore yang ketiga nih kakak bisa explore audio dan visualnya untuk mendukung tema itu tadi. Jadi kayak tadi tuh saya ambil audio dari YouTube kakak suara pesawat. Lalu Kamedi gimana cara download yang tadi nih misalnya ya. Misalnya kita udah dapat ini buat kakak yang belum tahu. Kalau banyak yang udah tahu, puji Tuhan banget. Kalau buat kakak yang mungkin belum tahu cara downloadnya, kakak tinggal klik bagikan, di share, lalu kakak setelah klik bagikan kakak salin. Setelah link disalin, kalau saya sukanya pakai ini nih Kak, y2mate.com, y2mate.com untuk download. Tinggal diklik y2mate.com-nya, maka link yang tadi kakak bisa paste atau paste di sini Kak. Di paste, lalu tinggal pilih format MP3, maka suara pengumuman bandara tadi sudah ada dan tinggal kakak gunakan. Bisa untuk di Zoom, bisa juga kakak gunakan untuk video dan otomatis sudah ke save di kita ya. Audio seperti itu bisa digunakan atau misalnya kakak bisa gunakan ada yang namanya aplikasi voice changer ya Kak. Ini saya akan share kepada kakak aplikasi voice changer yang bisa digunakan, jadinya seperti ini. Ini ada contoh ide, kita bisa misalnya mau ngajar dengan menggunakan presentasi. Saya share ya Kak ya. Semoga juga mendapat inspirasi buat kakak mengajar firman Tuhannya, bisa pakai metode presentasi, lalu bisa pakai voice changer dan audio visualnya dimaksimalkan. Ini dia kakak kurang lebih 3 menit. Mari kita lihat. Hai kakak-kakak semuanya. Malam hari ini aku ada tips satu lagi bagaimana kita membuat presentasi dan ini bisa dimaksimalkan waktu kita ngajar, khususnya cerita Natal. Jadi kakak-kakak di sini sudah ada 4 slide ya. Ini berdasarkan tema dari PGI, Allah menyertai kita, dari Matius 1 ayat 23, lalu saya bacain dari ayat 18. Ada 4 slide. Jadi kalau kayak ini slide pertama, di sini saya kasih background. Ini backgroundnya. Background Natal yang beberapa kali saya udah pakai, lalu efek suara bayi, sama suara saya yang saya rekam menggunakan voice changer. Voice changer sudah ada di penjelasan di IGTV sebelumnya kakak. Dan ini fokus ke presentasi, bisa PowerPoint, Keynote, atau presentasi apapun yang kakak punya. Ini pakai suara saya, ini background ya. Dan saya menggabungkan menggunakan efek-efek gambar dari presentasi. Kalau di Keynote tuh ada yang kayak gini nih kakak. Ya, ini saya gunakan nih simbol-simbol ini untuk jadi sebuah cerita di Alkitab dan secara khusus di cerita Natal. Tapi sebenarnya di PowerPoint juga ada, tinggal kakak mengeksplor. Oke? Dan hasilnya jadilah seperti ini. Berharap ini menginspirasi kita. Enjoy kakak. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Mengandung itu artinya hamil, adik-adik, dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu dia kakak-kakak, selamat bereksplor, dan I wanna say
Nah, kakak itu kurang lebih untuk kita menggunakan metode audio. Saya akan tunjukkan kepada kakak-kakak dan ini tuh saya beli 75.000 kakak. Kakak boleh download juga di kalau yang pakai Windows, kakak boleh search di Google Voice Changer for Windows 7 misalnya kalau kakak pakai Windows 7, Voice Changer for Windows 10 misalnya itu kakak boleh cari. Nah, ini saya beli 75.000 pakai Genius kak ya. Jadi bukan promo tapi kakak bisa ngulik sebenarnya banyak aplikasi yang menolong kita dalam mensupport pelayanan. Misalnya contoh ya. Ini saya pakai suara karena tadi kita banyak tema pesawat, saya contoh. Selamat datang di penerbangan khusus acara Natal buat adik-adik semuanya. Welcome. Contoh gitu ya. Selamat datang di penerbangan khusus acara Natal buat adik-adik semuanya. Welcome. Nah, kita bisa tinggal klik nih Kak. Karena kurang lebih polanya sama. Kalau aplikasi Voice Changer tuh tinggal kita rekam dulu suara kita, lalu kita pilih mau jadi suara apa. Selamat datang di penerbangan khusus acara Natal buat adik-adik semuanya. Welcome. Atau bisa jadi suara cewek. Selamat datang di penerbangan khusus acara Natal buat adik-adik semuanya. Welcome. Atau anak-anak, suara anak-anak. Selamat datang di penerbangan khusus acara Natal buat adik-adik semuanya. Welcome. Gitu kakak. Jadi tinggal di download lalu kemudian ketika di save maka itu akan jadi dalam bentuk MP3 atau WAV gitu ya, dan itu bisa dipakai untuk kita gunakan sebagai pelengkap pendukung dalam kita mengajar. Itu saya kalau pakai istilahnya explore audio dan visual. Nah, untuk kakak-kakak yang mau cari efek-efek suara, ini saya coba kirim di chat. Kakak boleh explore di sini ya kak. Sebentar, saya tulis di everyone. Saya nggak akan tunjukin mengingat waktu. Kakak-kakak boleh explore di namanya soundbible.com. soundbible.com. Lalu kemudian buat kakak-kakak yang mau explore alat peraga, tadi saya sudah singgung soal virtual background. Buat kakak-kakak yang mau ngajar nih, tapi alat peraganya dari mana Kak Medi? Kalau untuk kita mengajar anak-anak Natal nih ya. Nah, ini kakak boleh lihat ini, saya mau share. Ini salah satu harta karun juga selain Pinterest dan Google, ada namanya freebibleimage.org. Ini dia Kak. Jadi kita kalau mau cerita-cerita Natal, misalnya saya coba tulis Jesus. Ini alamatnya freebibleimage.org. Nah, tinggal klik nih Kak. Misalnya saya klik di Gospel, di sini ada banyak sekali kisah-kisah Natal dan banyak kisah-kisah yang lain. Ini Jesus was born in Bethlehem, birth of Jesus. Bisa disesuaikan dengan gambar-gambar per kelas. Jadi ini sangat menolong. Misalnya kakak yang ini bisa buat kelas besar nih Kak. Ini kelas besar bisa, kalau yang kelas kecil ini juga bisa nih. Ini juga bisa digunakan, dan kerennya lagi dari website ini gambarnya tuh runut. Nih kalau kakak perhatikan di sini tuh dia gambarnya banyak ya Kak, nggak cuma satu gambar. Satu ton juga ya, apa namanya, gambar-gambarnya ini. Coba saya akan coba klik. Misalnya kita mau suka gambar ini nih, coba kita klik dulu. Tinggal kita save, berarti ini khusus kelas kecil ya Kak ya, kelas bayi atau kelas kindergarten, toddler, ini bisa cocok banget. Lalu kalau mau yang gambar yang lebih dewasa, yang lebih real maksud saya, buat kelas besar ini juga bisa. Nih, ini ada 16 gambar, The Birth of Jesus misalnya. Kakak bisa pakai untuk di virtual background, bisa untuk di presentasi. Tinggal kakak explore ya, yang disesuaikan dengan yang kakak suka yang mana. Banyak banget Kak, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini harta karun juga nih. Kakak boleh save dan jadi berguna, bisa pakai di virtual background. Jadi sambil kita ngajar, gambarnya di belakang kita. Metode presentasi ini bisa digunakan. Oke. Sampai di sini Kak, ada pertanyaan kah? Ini kayaknya ada nih dari Kak Ria di chat. Kalau Voice Changer live ada nggak Kak? Seperti Snapcam bisa live? Ada Kak, ada namanya aplikasinya itu Voice Changer. Itu kakak cari di Tokopedia.
Punya saya itu punya saya ada di Kak Hendra. Saya persembahkan kepada Kak Hendra. Saya belum beli lagi karena saya udah pakai manual, Kak. Saya rekam. Kadang saya live kayak gini saya ganti-ganti. Jadi kayak, "Halo adik-adik semuanya. Teman-teman, aku ingin sekali melihat Yesus." Jadi aku live-nya kayak gitu, Kak. Tapi kalau mau pakai alat bisa beli di Tokopedia. Itu namanya memang pengubah voice changer, pengubah 7 suara. Kakak tinggal cari, itu ada di Tokopedia. Begitu itu diklik Kak Arya, otomatis akan berubah. Coba saya cari ya. Harusnya ada bentuknya seperti ini. Itu otomatis suara kita langsung berubah real time Kak Arya. Jadi tinggal colok, lalu kemudian tinggal diklik-klik maka suara kita akan berubah. Nah ini dia. Saya share screen ya Kak. Ini dia gambarnya seperti ini. Ups, sebentar, saya salah share screen. Nah, ini dia Kak. Bisa beli di Tokopedia. Kalau nggak salah ini 250 sampai 300 ribu. Ini dia nih Kak bentuknya. Jadi ini tinggal dicolok ke headset sama ke laptop. Dia otomatis akan berubah suara kita. Semoga menjawab Kak Ria. Lanjut ya Kak ya. Jadi explore audio dan visual kita, apa yang kita tampilkan itu kita harus explore. Terima kasih sama-sama Kak Ria. Kita cari berbagai sumber yang tadi saya sudah tunjukin. Canva, Pinterest, Google, Snap Camera itu benar-benar harus dimaksimalkan. Ini detailnya ya Kak. Kakak boleh lihat. Virtual background, back sound, sound effect, voice changer, song title atau lagu-lagu kita Kak. Please yang nyambung, yang relate ya, video filter dan lain-lain. Maksimalkan itu. Lalu kakak ketika kita sudah persiapkan semua maka akan jadi sebuah acara yang kita kasih makan audio visual anak-anak. Itu akan jadi sangat hidup dan jadi sangat seru. Nah untuk sound effect tadi saya sudah ketik juga di chat. Ada satu lagi kakak boleh cari di sini Kak. Saya mau tunjukin. Sebentar. Ini ada aplikasi yang memang aplikasi khusus sound effect kakak-kakak. Kita bisa langsung gunakan real time pada saat itu juga. Bisa dibeli kalau di Windows itu dia namanya voice mode. Ada namanya voice mode kalau di Windows. Kalau di Mac itu memang ini gratis namanya sound effect. Ini dia bentukannya Kak. Saya share screen sebentar. Nah, kita bisa gunakan nih Kak untuk kita cerita Natal juga. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mau adik-adik sambil kita ngajar misalnya. Sebentar, saya udah share sound, sudah. Oke. Adik-adik di kandang. Wah, ada suara bayi Yesus gitu ya. Atau oke, kita akan mulai acara kita. Siapakah yang hari ini akan membacakan pengumuman? Lalu malaikat itu datang kepada gembala-gembala. Wah gitu ya. Terus tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Kita tinggal klik maka efek suara itu akan langsung nyala. Dan banyak sekali di sini Kak. Tinggal kakak explore ya. Dan seterusnya. Banyak banget suara-suara yang real time yang bisa digunakan. Kalau tadi di soundbible.com itu bisa di save, jadi bisa masuk ke presentasi, bisa di video editing juga, itu bisa dimaksimalin. Oke kakak, lanjut ya. Itu baru 3 ternyata ya dari sekian banyak itu. Yang keempat adalah kakak maksimalkan gimmick. Saya pakai dalam kurung di sini adalah kakak bisa ciptakan tokoh Kak. Dalam kita di dalam kita membuat acara kita perlu ciptakan tokoh. Bisa tokoh yang mungkin tokoh yang bagian baiknya, ada tokoh yang bagian nggak baiknya untuk ganggu anak-anak. Nanti di terakhir dia bisa berubah ya. Bisa lebih baik misalnya. Jadi kita bisa ciptakan tokoh-tokoh selain Santa yang menarik. Kayak tadi itu misalnya Mr. Happy, lalu pilot, pramugari, itu tokoh-tokoh yang bisa menambah penyemangat anak. Ya, ciptakan tokoh menyenangkan, lalu bisa kasih hadiah dan please interaktif. Kasih ruang buat anak-anak untuk ada di situ. Nah, ada beberapa contoh misalnya ketika kita lagi ngajar, ada kami sering ada Mr. Gift atau Mr. Score gitu ya. Nah, kalau Mr. Gift misalnya setiap dia muncul dengan menggunakan Snapcam, dia akan selalu muncul jadi pembawa hadiah buat anak-anak.
Jadi kalau Mr. Gift muncul, dia selalu yang misalnya langsung ada backsound happy. Begitu dia muncul, dia langsung bawa suasana sukacita. Halo adik-adik semuanya, sambil kita siapin audio pastinya ya Kak. Jadi audio visual kita kasih makan ke anak-anak. Jadi begitu anak-anak kita udah mau masuk, begitu kita udah jadi siapin snap kameranya, wah langsung kita masuk. Hai adik-adik semuanya, Mr. Gift hadir di sini pagi hari ini akan kasih hadiah buat kalian yang mau bermain bersama dengan Mr. Gift. Dan seterusnya ya, kita bisa jadi Mr. Gift-nya atau apa tokoh-tokoh yang lain, Mr. Set, tiba-tiba dia masuk langsung sedih. Kita bisa pakai gimmick-gimmick kayak kalau misalnya namanya Mr. Set gitu ya, kayak tadi saya udah ngomong usul ke Kak Yanti, kalau nggak salah tadi Kak Yanti ada suasana happy dan sedih. Nah Mr. Setnya masuk selalu dengan kesedihan. Jadi kalau Mr. Set masuk gini, halo Kak, atau dikasih efek-efek. Oh adik-adik aku sedih banget hari ini. Setiap Mr. Set masuk penuh dengan air mata, misalnya gitu. Jadi tokoh-tokoh ini yang aduh udahlah adik-adik nggak usah sedih-sedih aja sama aku, nggak usah ikutan acara Natal, misalnya seperti itu. Nah kira-kira nih Kak, saya challenge kakak-kakak, saya tantang di sore menjelang malam hari ini kita akan banyak praktek ya Kak. Saya challenge kakak-kakak untuk yuk Kak, kira-kira gimmick-gimmick apa yang bisa tiba-tiba muncul, bisa jadi tokoh-tokoh menyenangkan, lalu kemudian kira-kira apa nih, ini saya coba klik, kita praktek yuk kakak buat gimmick tokoh dari acara kakak yang sudah kakak konsepkan tadi. 2 menit boleh ya Kak ya, kira-kira ada ide apa? Kita break sebentar, kakak boleh oret-oret 1-2 menit aja karena ini nggak terlalu panjang, lalu 2 atau 3 kakak boleh sharing. Selamat mengerjakan tugas. Udah ikut ini dikasih tugas lagi ya Kak ya. Semangat Kak, kakak. Oke kakak, apakah sudah dapat ide-ide? Boleh berbagi. Kita bisa jadi ala-ala Santa juga ya Kak, kalau kita mendukung gitu ya fasilitasnya. Kalaupun nggak pakai snapcam bisa pakai kostum-kostum, nggak apa-apa juga jadi Santa ya. Kayaknya seru, Santa tetap jadi menyenangkan juga setiap Natal. Hohoho, Santa hadir di sini. Wah, bisa juga. Mari, siapa yang mau berbagi silakan kakak-kakak. Monggo 2 kakak boleh silakan. Siap Kak Ade, silakan boleh. Kalau ada acara lagi silakan lanjut.
Ada yang mau berbagi untuk gimmick tokoh kah, kakak-kakak? Boleh langsung raise hand. Yang pernah kita buat itu kita jadi Mr. Score, Mr. Enemy di Zumba tuh jadi hits banget. Lalu macam-macam Mr. Gift. Jadi waktu itu kita jadi buah-buahan. Ya tergantung konsep yang kita mau mainkan. Kayak kalau di pilot-pilot tiba-tiba ada yang jadi kursi, lucu juga tuh Kak. Jadi imajinasi kita harus tetap jalan. Mari, ada yang mau berbagi Kak? Saya tinggal beberapa slide lagi Kak Endra. Aman. Baru kita nanti tanya jawab. Kalau belum ada kita lanjut ya, kakak-kakak ya. Lanjut. Oh, Kak Dinar, Kak Dian, apakah ada ide? Belum ya, lanjut ya. Nah, kakak-kakak selanjutnya, sebentar saya ganti dulu. Selanjutnya, kakak-kakak setelah kita menciptakan tokoh-tokoh yang sesuai dengan konsep kita bisa maksimalkan berbagai macam filter. Salah satu adalah dengan menggunakan snap kamera ya Kak. Saya akan share sedikit. Biasanya dia kalau kita update yang terbaru, maka dia akan munculin banyak yang berkaitan dengan Natal. Tapi kalaupun enggak, di sini saya sudah save beberapa yang nyambung sama Natal, kakak-kakak. Di sini kita bisa jadi selain Santa, kita bisa jadi salju ya Kak ya. Ini keren, ini bisa keluar kayak asap gitu. Kedinginan. Lalu bisa jadi Santa. Bisa jadi ini ya, yang ada topinya Santa juga. Saljunya bisa banyak. Bisa jadi pohon Natal. Snap kamera salah satu memang yang gimmick-gimmicknya bisa banyak banget yang kita gunakan ya. Jadi pohon Natal. Kayaknya seru juga kalau konsepnya tentang pohon-pohon ya. Lalu kita bisa bahas tentang pohon Natal. Itu waktu Natal kan pohon Natal nggak ada ya. Yang menarik juga kalau kita bahas. Ini snap kamera kakak bisa dimaksimalkan juga. Banyak sekali gimmick-gimmick yang bagus kalau mendukung. Lalu kemudian kakak bisa buat video kakak ya. Sayang waktu kita memang nggak banyak banget. Kita video bisa kakak gunakan dengan berbagai aplikasi mengedit video yang sangat banyak sekarang. Dan bisa rekam sendiri pakai HP, lalu kakak bisa coba ngulik sendiri dan edit sendiri pastinya. Nah kemarin ada satu gimmick yang saya baru nemu, sebenarnya udah lama cuman ada waktu untuk ngulik. Begitu saya ngulik, wah seru juga ini Kak. Ini saya akan coba share ke kakak-kakak khusus yang video ya. Sebentar, saya lagi buka iMovie-nya. Nah hampir semua aplikasi editing itu kurang lebih polanya sama Kak, dimana ada tempat di mana kita taruh, kalau pakai istilah dalam memasak, bahan mentahnya ada, lalu bagian mengelolanya ada, bagian memasaknya sama previewnya. Bagaimana kita bisa melihat hasil masakan kita. Itu polanya kurang lebih sama, mau pakai Filmora, InShoot, Splice, apapun ya. iMovie ya, saya pakai iMovie ini, itu polanya sama, ada 3 bagian. Bahan mentahnya, pengelolaannya sama previewnya, di mana kita bisa melihat hasil kita. Nah, di YouTube itu ada namanya video green screen, di mana kita bisa memaksimalkan video green screen ini untuk jadi sebuah hasil video yang menarik kakak. Nah, ini sudah terbuka, sebentar masih loading kakak. Saya akan share. Ini dia. 3 bagian penting dalam mengedit video kakak ya. Di bagian sini itu, kalau tadi saya bilang bahan mentahnya, saya coba akan lingkarin. Ini bahan mentah di sini ya Kak. Video kita, audio, efek-efek, semuanya ada di sini. Lalu kemudian di sini tempat kita mengelola masakannya. Lalu kemudian di sini previewnya, di mana kita bisa melihat hasil kita. Nah, kakak-kakak kalau yang seneng ngulik edit video, di YouTube itu ada namanya video green screen. Video green screen itu macam-macam Kak. Bisa dalam bentuk frame seperti ini, di mana kita bisa setelah kita rekam sesuatu, maka kita akan masuk di green screen ini.
Filmora ada, Filmora yang cukup banyak pilihan ya untuk kita bisa memaksimalkan green screen ini. Kakak, kayak kemarin saya rekam video bersama teman saya, video firman Tuhan. Bahan mentahnya kayak gini, Kak. Saya share ya. Aku hari ini lagi main sama kamu nih, aku happy banget. Ini saya rekam pakai Zoom, Kakak. Jadi kan tampilannya hitam banget tuh atas sama bawah. Saya tambahin frame yang dari YouTube. Jadi saya insert, Kakak. Ini bisa jadi ide juga. Framing yang saya ambil dari YouTube, saya download, lalu saya gabungin di sini. Jadi si green screen ini akan masuk jadi video kita. Lalu kemudian saya tambahin background, Kakak ya. Background dari YouTube, kita udah banyak juga yang sering tahu cara mendownload. Polanya seperti tadi, background ditambahin, lalu dikasih efek-efek. Lalu kurang lebih jadi seperti ini, Kakak. Hai Dian. Halo Medi. Akhirnya kita main lagi. Wah, aku senang banget. Seneng banget karena akhirnya kita sekarang sudah berada di taman bermain. Dian, yuk kita main serodotan yuk. Oke, yuk. Aku duluan ya. Oke, aku juga mau main serodotan. Saya pakai OBS Kak ya, jadi dia bisa gerakin dirinya juga. Aduh, aku kerasa. Saya kasih efek suara. Aku nggak bisa seperti itu. Tapi kamu nggak haus main begitu terus di belakang gitu? Iya, aduh tadi aku mau bilang ini aku bisa jadi gimmick ya, Kak. Kamu punya minum nggak sih? Aku nggak bawa minum. Dian, aku mau dong. Aku kasih minum ya ke Iya. Dian ya. Ini nih, sini. ambil nih. Oke. Wah, makasih ya. Sebentar, gelasnya berubah ya. Oh enggak. Dan seterusnya Kakak. Jadi itu minum. Kakak bisa bikin video sendiri Kak di rumah. Kakak bisa pakai handphone, lalu kemudian bisa minta tolong teman yang menggunakan laptop untuk bantu mengedit hasil karya tersebut. Jadi ini ada biar kita ada bayangan sedikit, ternyata video bisa juga dimaksimalkan untuk mendukung acara kita. Oke. Saya sudah mau selesai Kakak. Nanti kita akan masuk ke tanya jawab. Nah, sebelum kita sekarang akan mau masuk ke persiapan acaranya, jadi dalam kita menyiapkan acara kita yang pengemasan itu tadi, kita masuk ke persiapan acaranya. Dalam persiapan acara tersebut pasti harus latihan, ya Kak ya. Termasuk kita menyiapkan semua peritilan teknis-teknis itu harus banyak latihan. Dicoba latihan. Lalu kemudian kalau bisa please ada meeting efektif yang rutin. Meetingnya efektif Kak ya, jangan 2 jam kelamaan tapi benar-benar efektif. Lalu kemudian rutin untuk update petugas-petugasnya siapa. Oke, udah standby belum? Kalau ada videonya seperti apa? Itu perlu komunikasi, perlu benar-benar chemistry, komunikasi, satu frekuensi yang baik sebagai tim supaya tercipta sebuah acara yang menyenangkan, menarik dan pastinya mengubahkan. Lalu ada gladi resik Kakak. Gladi resik di mana seolah-olah sudah tampil, seolah-olah sudah acara. Jadi yang bertugas juga tahu, oh ternyata dari Kak Dian ke Kak Dinar ada kosong nih. Kita mau isi apa? Host masuk dan seterusnya. Apalagi online perlu banyak backup kakak-kakak ya. Dan memang tidak ada acara yang sempurna, tapi setidaknya kita mau kasih yang terbaik. Lalu ada trust di situ, ada percaya satu dengan yang lain. Oke, kalau saya sudah percaya Kak Dinar yang bertugas, percaya saja. Jadi Kak Dinar mana? Aduh ini kok kurang. Mana nih Kak Dinar? Jadi ada trust issue juga, jadi nggak terlalu percaya, akhirnya nggak jadi satu tim yang kuat. Itu bahaya juga, jadinya acaranya nggak jadi memberkati, malah jadi bikin masalah gitu ya. Lalu kemudian promosi, tadi saya sudah singgung soal bikin video, bikin gambar promo, boleh bikin story 14 detik di IG story, lalu bisa mungkin live Instagram kalau kakak kuat di Instagram, kalau Facebook bisa promo di Facebook atau di blast ke WhatsApp group dan seterusnya. Begitu hari H kakak-kakak happy lah, bersenang-senanglah karena acara yang sudah dipersiapkan lama bisa akhirnya sampai di hari H. Bersenang-senanglah kalau sudah dipersiapkan dengan baik. Kita sudah lakukan yang terbaik biar Tuhan bekerja yang terbaik untuk mengubahkan hidup anak-anak kita. Dan di terakhir saya mau challenge kakak-kakak untuk yuk praktek langsung di gereja kakak-kakak masing-masing. Semua ide yang sudah muncul, semua ide yang sudah kakak catat, saya berharap, berdoa semua ide-ide itu bisa dimaksimalkan. Dan seneng banget tadi Kak Dian, Kak Dinar, Kak Yanti sudah berbagi. Dan saya percaya kakak-kakak yang lain pun sudah mencatat atau ada yang diimajinasi. Itu ayo kita praktekkan di gereja masing-masing. Terakhir kakak-kakak semangat ya, pakai hati 100%, semangatnya 100%. Dan kita berharap ada perubahan hidup anak mengarah ke 100%. Dan please
all out untuk kita menyiapkan acara kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. 1 jam 40 menit. Lumayan ya Kak Endra ya. Monggo Kak Endra kalau ada yang mau Oke, thank bertanya-tanya. you, Kak Medi. Kakak-kakak masih ada ruang nih, waktu yang cukup lah ya untuk beberapa rekan-rekan yang mau bertanya. Jikalau ada yang mau bertanya silakan raise hand atau langsung buka mic boleh ya. Silakan kakak-kakak. Di chat box tadi ada Kak Priscil yang tanya ya, Kak Medi tadi salju itu pakai snap atau pakai background? Oke Kak, saya langsung jawab. Itu pakai snap kamera Kak. Saya cari di lensisnya itu snow. Jadi dia kayak gini Kak tampilannya. Ada yang saya carinya Christmas Kak. Jadi begitu saya ketik Christmas dia otomatis langsung muncul ya Kak ya. Jadi ini saya sudah save di favorit. Kalau kakak suka tinggal save, diklik bintang ini. Jadi saya udah pilih nih ada yang snow. Jadi saya tinggal klik lalu dia muncul. Jadi gimmick juga Kak. Lalu kalau kakak mau cari langsung snow juga bisa. Biasanya langsung muncul banyak pilihan. Ini ada nih Kak snow nih. Tinggal dipilih. Snap kamera Kak. Kalau virtual background rasanya juga banyak tapi memang nggak bergerak. Jadi snap kamera lebih hidup. Semoga menjawab Kak. Kalau yang bis tadi apa Kak Medi lensisnya? Yang mana Kak? Di awal banget tadi kan naik bis ya, ada bis. Oh naik bis. Itu saya ketik mesin time machine. Time machine? Time machine. Tiba-tiba muncul Scooby-Doo tadi. Oke. Coba. My Sistery, oh My Sistery ya. Iya, My Sistery mesin. Tiba-tiba muncul Scooby-Doo. Menarik juga ya Kak Endra itu ya. Oke, kakak-kakak ada lagi kakak yang mau tanya silakan. Nah, seru ya. Ini virtual backgroundnya bisa diganti juga nih. Jadi bayangkan virtual backgroundnya kita bikin aja seolah-olah Di jalan. langit kayak gini. Wow, bisa juga tuh. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Febriani Kak di chat box ya. Oke. Jika konsep kita tentang Daud dan Goliat dengan tema Be Strong and Courageous, artinya kuat dan tangguh menghadapi pandemi ini, kira-kira aktivitas apa yang cocok ke anak-anak ya Kak? Strong and courageous. Be strong and courageous. Aktivitas ya Kak ya. Aktivitas bisa permainan ya Kak ya. Permainan tuh bisa juga kita taruh permainan yang menantang-menantang kepada anak-anak. Jadi bisa langsung mungkin aplikasi tentang beraninya kah. Beberapa waktu lalu saya bersama istri saya, temanya juga sama tentang Be Strong and Courageous ya, tentang Yosua waktu itu. Lalu saya kepikir apa idenya. Lalu kami dapat ide, ada suasananya suasana kerajaan Kak. Di dalamnya itu ada, ini permainan dulu ya, nanti saya akan coba bahas ke aktivitas yang lain. Nah di situ ada satu kakak yang jadi ratu yang diam terus. Nah kita mancing keberanian anak-anak untuk bikin si ratu ini ketawa. Jadi namanya itu Rarut, ratu cemberut. Jadi mukanya jutek banget. Gini begitu masuk di, sebentar saya normalin dulu muka saya. Begitu masuk dia udah bete banget, sudah gini, si ratu ini. Terus ada jadi host, aku jadi host waktu itu jadi kerajaan hadiah karena konsepnya kerajaan. Oke adik-adik, coba bikin Rarut ini ketawa. Siapa yang berani? Memang tidak semua anak bisa aktif menyuarakan pendapat dan joget-joget atau melakukan sesuatu. Tapi ada aja anak yang memang berani sampai dia coba berkali-kali. Kak, aku mau lagi bikin ketawa. Dia kasih tebak receh, dia joget-joget, dia pakai topi Spider-Man. Sampai akhirnya kakak ini akhirnya luluh dan tertawa. Jadi memancing anak-anak untuk berani ya, untuk jadi oke, aku harus mencoba gitu, berani mencoba. Nah, lalu kakak satu lagi saya coba ya, saya cari di Pinterest. Kalau untuk aktivitas kakak yang mau mencoba craft, di Pinterest ini salah satu surga untuk kita, surga harta karun ya Kak, untuk
cari kita ngulik-ngulik aktivitas. Coba saya ketik David Goliath Art and Craft. Nah, ini ada beberapa pilihan nih, Kak. Kalau kita mau bahas khusus, kalau tadi aplikasi, ini benar-benar yang nyambung sama kisah Alkitabnya. Ya, ini kayak kantong yang dipakai oleh Daud waktu dia mengalahkan Goliat. Ini mewarnai ya, klasik banget. Ada yang bisa bikin kayak katapel gini. Ya, macam-macam. Kakak boleh ada yang bikin pedang-pedangan. Dan ini komplit banget nih. Ini tinggal kakak ngulik satu persatu ya, Kak. Banyak banget. Kakak ketik aja David Goliath Craft for Kids di pinterest.com. Ini salah satu harta karun untuk kakak menggunakan art and craft juga. Saya usul kalau kakak mau konsep juga bisa, konsepnya itu konsep adventure, Kak. Jadi benar-benar suasananya suasana Daud melawan Goliat. Jadi benar-benar petualangan. Itu bisa juga jadi salah satu usulan ide untuk Daud dan Goliat. Kira-kira itu, Kak. Semoga menambah inspirasi dan memancing ide-ide yang baru lagi. Terima kasih Kak Medi untuk responnya. Di chatbox lagi. Pada nanya di chatbox ya. Oke, Kak Iin, ada Kak Iin yang tanya di tempatnya mau mengenalkan tentang Advent kepada anak-anak. Kira-kira untuk aktivitas yang nyambung dari Advent 1 sampai dengan perayaan Natal apa ya, Kak? Ini satu sesi pembinaan nih, Kak. Wah, ini panjang nih jawabannya ya. Tapi kira-kira saya kasih gambaran boleh lah, Kak. Jadi memang kalau memperkenalkan Advent rasanya minggu-minggu lalu sudah dibahas ya, Kak Endra ya. Ya. Jadi rekamannya kakak boleh coba, Kak Iin boleh ngulik lagi, lihat lagi untuk yang aktivitasnya karena banyak banget ide-ide permainan dan lain-lain. Jadi saya kalau untuk menjawab pertanyaan Kak Iin, aktivitas yang nyambung Advent 1 perayaan Natal apa ya, Kak? Nah, ini saya jawab dari aktivitas ini ya, Kak. Khusus untuk aktivitas kalau saya mirip-mirip yang tadi juga soal art and craft. Kalau aktivitas kan aktivitas permainan, kakak boleh ngulik dari minggu-minggu lalu ya, Kak Faye kalau nggak salah ya, Kak Hendra ya. Ya betul, Fuye. Udah, Faye. Beliau banyak sekali ide-ide yang di YouTube juga. Nah, kalau untuk di aktivitas art and craft, Kak, ini saya coba share ke kakak lagi. Semoga juga bisa menginspirasi kakak, bisa langsung aja, Kak. Misalnya di sini Christmas activity for kids. Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa menjadi inspirasi untuk kakak gunakan yang berkaitan dengan Natal, Kak, ya. Ini banyak sekali, kakak boleh ngulik nih, banyak banget, dan saya usul bisa dikirim dulu, Kak Iin, ke anak-anak. Lalu kemudian bisa dieksplor. Jadi ketika di Zoom atau saya berharap memang platformnya itu Zoom atau sesuatu yang real time, jadi bisa langsung dikerjakan bersama-sama aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas bisa permainan, lalu bisa ada tantangan-tantangan, Kak. Kostum terbaik misalnya, atau aktivitas yang ada kaitannya dengan keluarga misalnya. Jadi kalau mau nyambung sama yang relate hari ini adalah dengan menggunakan medsos atau bisa kirim ke WhatsApp grup. Coba adik-adik bikin foto kebersamaan bersama papa mama pakai topi Natal misalnya gitu ya, Kak. Foto bareng, kirim ke WhatsApp grup. Yang paling lucu akan dikasih hadiah. Jadi anak-anak tuh senang ada tantangan dan juga ada, kalau memungkinkan ada rewardnya, Kak Iin. Itu juga akan membantu. Semoga menjawab dan memancing ide-ide baru, Kak Iin. Panjang banget, satu sesi sendiri memang, Kak Endre. Ya, kain bisa diekspor ya di Pinterest, dan juga teman kita di anakbisa.com ada Kak Fania di sana yang bisa juga kita akses untuk kita dapat banyak informasi di kitabisa.com ya, anakbisa.com maksudnya. Dan kakak-kakak di chatbox juga ada Kak Febriani yang mengusulkan ada ice breaking untuk beberapa aktivitas kita, itu bagus banget, dan kakak-kakak bisa juga explore dengan banyak hal-hal yang berkenaan dengan temanya. Dan kalau udah
pas dengan temanya pasti akan memberikan semarak yang menyenangkan buat anak-anak dan sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Dan kadang kita cari ice breaking-nya, cari aktivitasnya, kadang nggak nyambung ya kalau Kamedi tadi berbagi soal bagaimana kita bisa nyambungin semuanya. Di chat box saya juga kasih satu link anakbisa.com, dan itu adalah bagian dari pelayanan teman-teman di anakbisa.com, dan juga ada Kamedi di dalamnya itu ya. Bentar lagi mungkin akan terbit juga ya nantinya. Gitu. Udah rilis belum ya Kamedi ya? Aku bisa cerita. Iya, semua anak bisa bercerita Desember Kak Endra. Videonya Desember, lagi ya? diedit. Oke, mantap. Bentar lagi. Dan Oke, kakak-kakak ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanyakan langsung? Nanti semua rekaman ini ada di YouTube channelnya Bina Warga yang Baru ya. Kakak-kakak saya udah kasih di chat box ya YouTube-nya yang baru. Kalau teman-teman yang masih kelewat dengan yang sesi-sesi sebelumnya bisa juga diakses di sana ya Kak. kalau belum pertanyaan Kak Endra, mungkin kira-kira apa yang mau dilakukan setelah sesi ini? Dapat pencerahan apa? Boleh berbagi ya Kak Endra ya, biar Boleh kita... banget dong ya. Monggo. Boleh dong, biar pembicaranya seneng. Ada iya, gunanya biar kita perkaya berbagi. lagi nih. Silakan, ada yang mau berbagi. Ya, Kamedi terima kasih. Setiap mengikuti pembinaan dari Bina Warga tuh saya selalu ikut tuh. Kamedi itu luar biasa sekali. Dengan snap kameranya dan segala macam gimmick-gimmicknya. Memang sih itu menginspirasi. Tapi jujur saja di kami, DKI Bandar Lampung, memang kami terbatas untuk teknologi ya Kak. Karena guru-guru sekolah minggu juga sudah istilahnya gimana ya. Kami semua rata-rata sudah berumah tangga juga. Tapi enggak patah semangat sih Kamedi untuk bisa terus belajar ya. Enggak ada, istilahnya enggak ada lah yang namanya usia menghalangi untuk belajar. Ya, tapi cuma kadang-kadang terus terang terkendala juga dengan teknologi dalam arti laptop, notebook yang tidak kompatibel. Kadang-kadang. Yaitu kadang membuat kita harus berpikir ulang lagi mau ngasih ide apa. Jadi hari ini terima kasih untuk Bina Warga, Pak Hendra, untuk Kamedi. Jelas pasti membawa berkat, jelas pasti membawa inspirasi dan ide dari apa yang sudah disampaikan hari ini. Itu aja. Thank you. Semangat Kak Yanti. Luar biasa. Nih ada Kalina di sini nih. Kalina dari Cicurug nih ya. Beliau rajin support untuk pelayanan kebaktian online di Bina Warga, di kanal Bina Warga. Dan baru belakangan hari saya tahu bahwa beliau editingnya pakai handphone. Pakai handphone kecil ya. Waduh, Kalina, ini dahsyat banget. Dan tadi malam mungkin handphonenya juga udah capek kali Kalina handphonenya ya. Jadi minta diganti kali gitu. Aduh, thank you banget Kalina. Dan saya ngomong sama tim YouTube-nya Bina Warga ya bahwa memang kendala alat akan kalah dengan semangat yang menggelora untuk melayani anak-anak. Keren banget kan? Sama satu lagi Kak Endra, Tuhan tuh selalu pakai apa yang ada pada kita dari dulu ternyata. Jadi itu harus dimaksimalkan apa yang ada pada kita. Setuju banget keren dia. Semangat punya. Berusaha terus dengan versi kita ya. Ada lagi kakak-kakak yang mau berbagi? Dinar, mungkin mau berbagi kah? Apa yang didapat? Tentu ya, kita tidak boleh meninggalkan kesan bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan. Konten bisa menjadi menarik, tapi jangan sampai bahwa pesan yang akan disampaikan itu menjadi hilang. Jadi yang pertama mungkin akan mencoba Natal besok itu temanya apa, bacaannya dari mana, dalami dulu. Sampai kayak kita tuh benar-benar tahu, oh ini nanti yang pesan yang akan disampaikannya apa. Baru kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan skrip dan konten yang seperti yang dijelaskan Kak Medi. Jadi kayak oke, berarti jangan keburu ke konten. Karena kalau keburu ke konten, biasanya fokusnya jadi pecah. Firman Tuhan itu malah tidak disampaikan. Karena idenya terlalu banyak, saking kreatifnya kita gitu ya. Mungkin yang pertama ya dalami dulu teksnya, Alkitab itu ngomong apa yang bisa disampaikan dengan bahasa anak, baru diolah ke arah konten. Oke, aku buat ini seperti ini,
disusunlah di dalam skrip yang rapi buat rundownnya. Nah, itu yang jadi satu kekuatan yang baik. Mantap Itu Kak sih, Kak. Dinar. Itu kalau kita bilangnya ini ya Kak Endra ya, beresin esensi dulu baru aksesorisnya. Benar banget Kak Medi. Thank you banget Dinar. Dan itu pesan yang kuat banget ya Kak Medi untuk menutup acara kita ya. Kita akan banyak sekali hal yang bisa kita eksplor. Kak Febriani juga ngomong di chat ya, ada banyak sekali hal-hal yang membuatnya penasaran menggunakan gimmick ya, untuk menggunakan set kamera, juga hal-hal yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah coba gali firman Tuhan, tunduk padanya, dan kita memberikan dari hati itu. Kalau kami ngomong dari hati pasti sampai ke hati ya, begitu. Kami ada pesan terakhir, silakan Kak. Iya Kak Endra, saya kepikir soal ini Kak Endra berkaitan dengan acara. Saya teringat yang tadi tuh yang saya bilang, fokus ke esensi bukan aksesoris, berkaitan dengan jangan kita meributkan hal-hal yang bukan esensi. Ya, acara yang penting tuh esensinya perubahan hidup anak. Jadi semangat dari saya adalah yuk kakak fokus ke esensi, fokus ke kesatuan tim, fokus ke hal bagaimana firman Tuhan itu kita hidupi dan anak lihat contoh dari kita. Jadi kalaupun ribut ke hal yang esensi, lalu cari solusi dan terus bangun tim, karena dengan kesatuan tim maka kita akan memberkati sekian banyak anak-anak dan fokusnya ke perubahan hidup anak-anak. So semangat kakak, semangat maksimalin apa yang ada pada kita. Tuhan pasti akan melengkapi. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi, Kakak selamat mempersiapkan Natal. Ini seluruh persiapan kita menjelang Advent sampai dengan Natal yang sudah kita sama-sama coba gali idenya, prinsip utamanya di Advent, dan kakak menjadi penting untuk mempersiapkan Advent juga, bukan hanya Natal, karena tanpa Advent rasanya Natal harusnya akan terjebak pada hanya selebrasi belaka, tapi ada banyak hal-hal spiritual yang kita harus sampaikan, kita harus hidupi bersama dengan adik-adik kita. Dan kalau kita mampu untuk menerapkan itu, maka kita akan memberikan makna-makna baru ya, perubahan-perubahan. Dan sebagai pribadi yang mungkin akan mengelola banyak hal di dalam perayaan-perayaan ini, sebaiknya kita juga banyak juga melibatkan Tuhan di dalam doa. Kalau ada tim acara, tim teknis teknis digital ini, tapi juga penting ada tim doa untuk memberi ruang karya-karya Roh Kudus bekerja lebih lagi melalui pelayanan kita, sehingga perubahan-perubahan signifikan terjadi bukan hanya pada anak-anak tapi juga pada kita. Selamat sekali lagi mempersiapkan acara Advent dan juga Natal, dan jika ada hal-hal yang perlu dibantu oleh Bina Warga, jangan segan untuk kontak saya dan kita akan layani bersama anak-anak dengan baik. Nah, inilah acara kita dari rangkaian seluruh pelayanan di Minggu Advent sampai dengan Natal, dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain, dan semua rekaman ini bisa kakak-kakak akses di kanal Bina Warga yang baru ya, Bina Warga LCDKI. Semoga itu menjadi berkat. Yuk kita